Anime ini bercerita tentang Noah, seorang pria yang tiba-tiba reinkarnasi jadi anak bangsawan gitu. Nah, dia lahir sebagai pangeran ke-13 dari keluarga kekaisaran. Si kaisar langsung penasaran tuh pengen ngeliat bayi barunya. Pas dicek status Windowsnya, Noah ngeliat kalau statusnya tuh ampas banget. Rata-rata skillnya rank E. Nah, tiba-tiba si kaisar kepo tuh soal statusnya Noah. Noah agak was-was sih. Soalnya kalau sampai ketahuan ranknya cupu banget, bisa-bisa dia langsung dibuang anjir. Tapi ajaibnya, pas screennya ditampilin ke semua orang, rank skill sihir airnya tuh berubah sendiri dari E ke SS. Sementara yang lainnya sih tetap F semua. Tapi semuanya tetap kaget banget, jir. Soalnya baru kali ini ada bayi yang punya skill rank SS. Wah, semua orang langsung yakin kalau nih anak bakalan jadi penyihir air jenius di masa depan. Pas dicek lagi sama Noah, ternyata skillnya tuh naik gara-gara item hadiah dari kaisar. Terus status lainnya juga naik kalau Noah punya banyak pengikut. Nah, yang OP tuh di bagian levelnya. Soalnya level Noah tuh bisa nggak terbatas gitu, anjir. Jadi ya tinggal nunggu waktu aja sih sampai Noah jadi OP banget. Pas lagi sarapan, salah satu mate-nya ngasih kabar kalau dua kakaknya datang dan pengen ketemu. Noah udah tahu kalau dua orang itu tuh nyebelin semua. Jadi dia harus hati-hati banget. Pas ketemu, Albert si pangeran pertama bilang kalau dia tuh bawa hadiah buat Noah. Pas Noah ngeliat pedangnya, dia langsung sadar tuh kalau barang itu tuh dikutuk. Noah bisa ngeliat arwah-arwah penasaran di sekitar pedangnya. Dan jelas banget si Albert juga tahu kalau itu tuh pedang terkutuk. Wah, apa nih maksudnya? Tapi Noah nggak bisa nolak hadiah dari putra mahkota dong. Jadi ya dia terpaksa nerima walaupun udah ngerasa kalau ini tuh bakalan bahaya. Nah, pas Noah udah megang gagangnya, si Albert bilang kalau itu tuh pedang sihir air. Dan udah 120 kesatria yang mati waktu nyobain pakai tuh pedang. Noah kaget banget lah. Tapi si Henry pangeran keempat bilang, kalau orang yang gak layak pasti udah langsung mati kok begitu nyentuh gagangnya. Jadi kalau Noah masih hidup berarti dia layak pakai tuh pedang. Dan ini kemungkinan gara-gara sihir airnya Noah tuh rank SS. Noah langsung sadar dong kalau kakaknya tuh lagi ngetes dia. Yuh, untung Noah gak kenapa-kenapa ya. Dasar kakak-kakak kampret. Siangnya Noah lagi bareng mate yang namanya Zoe. Terus dia nyadar tuh kalau Zoe kayak lagi sedih gitu. Akhirnya Noah kepo deh. Zoe bilang kalau dia tuh pengen cuti gara-gara kampung halamannya abis kena banjir. Terus kebun ibunya hancur tuh, jadi sekarang mereka nggak punya penghasilan sama sekali. Zoe mau ngumpulin duit buat ngebangun ulang kebunnya. Dan dia dikasih saran buat kerja di distrik merah gitu. Wah, Noah langsung nolak mentah-mentah lah. Ya kali mate-nya mau jadi Elsie. Noah langsung bilang kalau dia bakalan ngasih kerjaan buat ibunya Zoe. Dan bakalan dikasih gaji 10 koin sebulan. Pokoknya di atas UMR banget lah. Si Zoe langsung speechless tuh. Apalagi Noah bilang kalau dia bakalan ngasih rumah ke Zoe sama ibunya di pinggiran kota. Zoe tuh udah nemenin Noah seumur hidup. Jadi ya gak mungkin lah dia ngebiarin Zoe sampai jual diri cuma gara-gara banjir. Nah, ngomongin soal banjir, ada satu hal lagi yang Noah pengen lakuin. Dia terus manggil kepala pelayannya, si Dylan. Noah ngasih perintah buat ngebeli semua tanah yang rusak karena banjir. Soalnya Noah tuh tahu bakalan banyak penipu yang datang buat nipu warga kampung. Jadi ya mending tanahnya dibeli duluan lah sebelum ditipu orang. Dylan terus nanya lah duitnya dari mana. Soalnya kalau dihitung-hitung harganya tuh bisa nyampe 700.000 koin tuh. Padahal UMR di ibu kota tuh cuma 120 koin setahun. Mahal banget kan berarti? Nah, duitnya Noah tuh cuma 500.000, jadi masih kurang 200.000 lagi. Noah langsung mutusin buat ngejual tanah hadiah dari ayahnya tuh. Ya, walaupun resikonya dia bakalan dimarahin sih, tapi dia tetap nggak peduli. Besoknya pas Noah mau berangkat, tiba-tiba Henry datang. Nah, Henry tuh emang lebih baik sih daripada Albert. Henry tuh khawatir sama Noah gara-gara pedang kemarin. Jadi dia ngasih tahu kalau pedang Leviathan pemberian Albert tuh punya kehendak sendiri. Jadi walaupun Noah kebal kutukan, dia tetap harus diakui dulu sama pedangnya biar aman makainya. Nah, pas nyampe di desanya Zoe, ternyata kondisinya parah banget, jir. Dia langsung nyuruh Dylan buat ngeproses jual belinya. Sementara itu Noah pengen turun langsung ke lapangan buat ngeliat kondisi warganya. Pas lagi ngecek-ngecek, tiba-tiba ada suara lonceng dong dan semua warga langsung ngumpul. Zoe nebak kalau itu pasti pembagian makanan. Soalnya kekaisaran tuh emang punya program bantuan pasca bencana gitu. Noah mikir, wah bagus juga nih sistemnya jalan. Jadi dia ikut duduk tuh buat makan bareng warga. Tapi begitu dia nyobain makanannya, Noah langsung pengen muntah, jir.
Wah ini sih udah basi boy. Terus ada warga yang dengar Noah ngedumel tuh. Gara-gara nggak tahu kalau Noah tuh pangeran, tuh warga langsung cerita kalau makanannya tuh ya emang gitu dari kemarin. Mau ngeluh juga bakalan percuma, orang yang masak aja nggak peduli. Terus pas lagi pada ngobrol, tiba-tiba ada inspeksi dari pejabat lokal. Dia datang buat ngecek kualitas makanan. Pas tuh pejabat nyamperin panci supnya, dia bilang kalau makanannya udah layak banget dong. Padahal dia nggak makan loh. Malahan si pejabat nyuruh juru masaknya buat masakin dia menu khusus. Wah, si Noah langsung emosi dong. Lu sengaja ngasih makanan busuk gara-gara nyolong dana bantuan ya? Tuh pejabat yang nggak tahu Noah siapa langsung yeping lah. Emang kenapa kalau dia nyari cuan? Udah bagus loh di sini ada bantuan kayak gini, kata si pejabat. Terus dia juga nyebut pedangnya buat ngebunuh Noah. Tapi sebelum sempat nyerang, pedang Leviathan tiba-tiba loncat sendiri tuh dari sarungnya dan terbang ke sampingnya Noah. Ternyata semangat juang dan rasa keadilan Noah tuh ngebikin pedangnya ngakuin dia. Jadi sekarang Noah udah bisa pakai tuh pedang. Dengan satu tebasan, kepala si pejabat langsung copot deh. Nah gitu dong. Menurut keyakinan saya, yang namanya koruptor tuh emang kudu dihukum mati ya kan? Gak lama muncul Lord Rowan, pemimpin militer di sini. Para penjaga pejabat tadi langsung minta Rowan buat nangkep Noah gara-gara udah ngebunuh tuannya. Tapi pas Rowan ngeliat Noah, dia langsung sujud deh. Soalnya Rowan tahu kalau Noah tuh anak kaisar. Warga yang lain juga langsung ikutan sujud tuh. Noah langsung nyuruh Rowan buat ngehukum komplotannya si pejabat tadi. Wih, warga langsung pada sorak-sorai deh tuh. Besoknya Noah dipanggil sama kaisar. Noah udah mikir kalau dia bakalan diomelin ayahnya. Tapi ternyata enggak dong. Kaisar justru bilang makasih ke Noah. Soalnya kalau Noah nggak ngelakuin itu, kerusakan yang diderita warga bisa jauh lebih parah lagi. Kaisar ngeliat kalau Noah tuh punya potensi gede. Jadi dia minta Noah buat terus ngelayanin kekaisaran sepenuh hati. Wah, Noah langsung seneng banget dong. Habis itu Noah mampir ke kota Mirs. Katanya di sana ada penyanyi berbakat yang suaranya bagus banget. Ternyata beneran dong. Tapi tiba-tiba tuh penyanyi disamperin sama preman gitu. Ternyata ayah si cewek punya utang gede sama mereka. Jadi mereka mau ngejual si cewek ke distrik merah. Akhirnya Noah mutusin buat turun tangan tuh dan naik ke atas panggung. Para preman nyuruh Noah buat gak ikut campur dan mau ngehajar dia tuh. Ya udah, Noah langsung ngesumon pedangnya dan ngasih mereka peringatan. Tuh preman langsung pada ciut deh dan langsung kabur gitu aja. Abis itu Noah nanya ke si cewek, berapa pengeluaran per bulannya? Si cewek bilang agak banyak, soalnya dia ngerawat ibunya yang lagi sakit. Noah langsung bilang bakalan ngebayar 25 koin per bulan tuh, biar si cewek bisa fokus nyanyi tanpa mikirin duit. Wah, si cewek langsung senang banget dong. Pas Noah balik ke rumah, ternyata Henry ada di rumahnya. Dia pengen ngebahas soal pedang Leviathan. Soalnya dia dengar Noah tuh udah bisa nguasain tuh pedang. Padahal pedang itu tuh udah dianggap harta nasional berabad-abad loh. Dan selama itu belum ada yang bisa nguasain kayak Noah. Henry nganggap kalau itu tanda kalau Noah tuh punya bakat alami. Malamnya Noah datang ke acara party orang-orang kaya di kota tuh. Pas nyampe, dia disambut langsung sama MC acaranya. Si MC langsung ngeh dong sama pedang yang Noah bawa di pinggang. Noah ngejelasin kalau itu tuh hadiah dari kakaknya, pedang legendaris Leviathan. Orang-orang langsung pada syok lah. Soalnya itu salah satu harta nasional. Dan beberapa orang gak percaya. Masa bocah punya harta nasional sih? Terus ada satu om-om nyolo tuh di belakang. Dia ngatain kalau itu pasti replika murahan. Wah, Noah males debat tuh. Jadi dia langsung lepasin sedikit kekuatan pedangnya buat ngebuktiin. Malah kebablasan dong. Semua orang hampir pingsan tuh kena auranya Leviathan. Akhirnya mereka pada percaya deh sama Noah. Besoknya Noah jalan-jalan ke pasar buat lihat-lihat. Dia ketemu sama kakaknya dong, Oscar si pangeran ke-8. Si Oscar yang lihat Noah lagi gabut langsung ngajakin dia buat hunting artefak. Ya udah, mereka langsung cus tuh ke tempat thrift-thriftan barang antik. Kalau jago milih, di sini bisa dapat harta karun, jir. Seharian mereka udah nyari-nyari, tapi Oscar gak nemu yang bagus. Pas udah mau nyerah, Noah tiba-tiba nemu buku yang kelihatannya menarik dong. Dibeli deh tuh sama Noah. Harganya 3 koin doang. Pas Oscar lihat, matanya langsung melotot dong. Soalnya itu grimoire penyihir legendaris gitu. Dan kalau dijual, harganya bisa ribuan koin. Wah, si penjual langsung nyesel deh tuh. Hehehe. Oscar nanya lah, gimana Noah bisa tahu kalau itu grimoire asli? Noah ngejawab kalau sebenarnya dia tuh nggak tahu itu grimoire. Dia cuma ngerasa kalau statusnya naik waktu megang tuh buku. Jadi ya dia beli aja buat buff.
Tapi pas dilihat-lihat lagi, kayaknya nih buku punya sifat kayak Leviathan deh. Dan punya kesadaran sendiri gitu. Buat ngetes, dia langsung ngarahin Leviathan ke tuh buku. Nah kan, langsung keluar roh jahat deh tuh. Oscar langsung ngeh kalau itu roh penyihir yang disegel di dalam buku. Dia langsung nyuruh Noah buat mundur tuh. Tapi Noah mah santai. Dia langsung tebas aja pakai Leviathan. Dan tuh roh langsung hilang deh. Oscar bener-bener shock tuh ngeliat keopean adeknya. Gak lama datang penjual barang antik yang namanya Alan. Dia bilang punya artefak kuno yang gak bisa dia aktifin. Dan Alan yakin kalau Noah tuh pasti bisa ngebangunin tuh artefak. Noah penasaran lah, jadi dia sama Oscar ngikut Alan buat balik ke tokonya. Habis itu, Alan ngeluarin cincin kuno gitu. Katanya tuh cincin cuma aktif kalau dipakai sama orang yang layak. Pas dicoba sama Noah, bener dong cincinnya langsung aktif. Tuh cincin langsung ngebentuk armor keren yang ngelindungin badannya Noah. Wah, langsung deh dicekot sama Noah. Maya nih rezeki anak soleh. Pas lagi jalan pulang, tiba-tiba preman yang ngeganggu cewek penyanyi kemarin muncul. Dia nyoba buat nyerang Noah dong. Tapi cincin barunya Noah auto bikin tameng dan ngalahin tuh preman dengan easy. Anjay, gigi juga lu bang. Besok paginya, Noah dapat kabar kalau Jenderal Morley dari wilayah Holljoy datang buat nemuin dia. Holljoy itu salah satu wilayah paling potensial di kekuasaan Noah. Jadi dia setuju buat ketemu dan nyuruh mate-nya buat ngantar Morley masuk. Pas di ruang pertemuan, Noah langsung basa-basi tuh nanya kabarnya Holljoy. Dia tahu kalau Morley itu dikasih perintah sama Kaisar buat ngurusin banjir di sana. Nah, dari ekspresi mukanya, Noah udah bisa nebak tuh kalau pasti dia lagi ada masalah. Wilayah Holljoy itu emang subur banget, tapi letaknya tuh bener-bener di dekat sungai. Jadi ya sering banjir kalau lagi musim hujan. Makanya Kaisar udah ngejanjiin dana bantuan bencana buat Morley. Tapi Morley cerita kalau dia tuh gak pernah nerima dana bantuannya. Pas diusut, ternyata Menteri Keuangannya tuh suka ngeles mulu. Dia selalu nyari alasan biar gak ngeluarin duit buat Holljoy. Si Noah langsung kesel lah. Ini mah udah jelas-jelas penyelewengan dana negara. Jadi ya dia langsung ngajak Morley buat nyamperin tuh menteri. Gak lama Noah ketemu tuh sama si Menteri Keuangan. Bentuknya gendut nyebelin gitu njir. Dia sempat nyoba ngejilat Noah tuh. Tapi Noah langsung to the point. Dia nanya kenapa dana banjir Holljoy belum dikasih ke Morley. Si menteri coba ngeles. Tapi Noah langsung ngegas dong. Jangan-jangan mentang-mentang gue bocah terus lo remehin ya. Lawan pangeran tuh bisa kena hukuman mati loh. Baru deh tuh menteri mulai panik. Dia buru-buru ngejelasin kalau tahun lalu Holljoy dapat pembebasan pajak dari Kaisar. Jadi si menteri nyuruh Morley buat pakai duitnya sendiri buat biaya banjir. Kan udah nggak bayar pajak. Ya Noah langsung emosi lah. Jelas-jelas alasan Holljoy dibebasin dari pajak tuh gara-gara mereka emang nggak punya uang sama sekali. Ya kali suruh nutup biaya bencana sendirian. Dia alasan lagi. Katanya duitnya tuh lagi dipakai buat keperluan Kaisar. Kaisar kan udah tua. Jadi dia pengen ngebuatin villa buat istirahat Kaisar. Otak lo di mana? Udah tahu ada yang kena banjir malah mau bikin villa. Lo mau pakai nama Kaisar buat nutupin kebusukan lo. Teriak Noah ngegas. Si menterinya langsung sujud minta ampun deh tuh. Dia sadar udah gak mungkin ngebohongin Noah. Terus Noah lanjut ngomong. Kalau lo gak mau Kaisar tahu soal ini, buruan kasih dananya sekarang juga. Si menteri langsung ngibrit tuh dan ngasih dananya ke si Morley. Gara-gara kejadian ini, Morley jadi salut banget tuh sama si Noah. Pas Noah udah mau pulang, dia dapat kabar kalau Kaisar pengen ketemu. Ya udah, dia langsung cus ke istana Kaisar deh. Pas nyampe, dia langsung disambut tuh sama sang Kaisar sendiri. Kaisar bilang kalau dia salut sama Noah. Gara-gara Noah berhasil nyelesain kasus Menteri Keuangan dengan keren banget. Lah si Noah bingung dong. Kok Kaisar udah tahu ya? Padahal kejadiannya barusan banget loh. Gini ya Son, informasi itu senjata paling kuat. Dan sebagai Kaisar, jaringan gue gak main-main. Noah akhirnya bilang kalau dia cuma ngelakuin apa yang menurutnya benar aja kok. Kaisar kagum lah ngeliat sifat Noah yang bisa kayak gitu. Padahal umurnya baru 6 tahun loh. Ya elah pak, dalemannya udah tuir tuh. Kaisar juga tahu kalau Noah tuh udah berhasil ngendaliin kekuatan Leviathan. Padahal pedang itu auranya gelap banget loh. Nah, biar Noah makin GG, Kaisar udah nyiapin guru pedang khusus tuh buat dia. Namanya Damian, pendekar terkuat sekekaisaran. Katanya dia ini tuh belum pernah kalah sekalipun loh. Kaisar pengen Noah belajar dari dia. Noah sih setuju-setuju aja ya.
Tapi sebelum itu Damian pengen ngetes dulu nih kemampuan Noah udah sampai mana. Sekalian buat ngecek potensinya Noah juga. Ya udah, Kaisar setuju tuh. Damian langsung angkat pedangnya dan nyuruh Noah buat nyerang sesukanya. Noah langsung ngeluarin Leviathan dan ngegas tuh ke arah Damian. Pas lagi bertarung, Noah ngerasain memori sama skill dari pemilik Leviathan yang sebelumnya. Memori dan skill-skill itu otomatis masuk tuh ke tubuhnya. Makin lama, tebasan Noah makin sangar, anjir. Sampai akhirnya Noah berhasil melucutin pedangnya Damian. Widih, Damian sama Kaisar kaget banget dong. Kok bisa sih nih anak umur 6 tahun ngalahin pendekar pedang nomor 1? Damian terus ngomong kalau nggak ada lagi yang bisa diajarin ke Noah. Soalnya Noah punya skill Sword Master. Wih, Kaisar bangga banget dong sama Noah. Buat rewardnya, Kaisar nawarin Noah buat jadi penyelenggara ujian seleksi ksatria tahun ini. Wah, Noah langsung seneng banget tuh. Ujian seleksi ksatria tuh event tahunan, yang pesertanya datang dari segala penjuru dunia. Para peserta harus lolos babak penyisian regional dulu. Habis itu baru dikumpulin di ibu kota buat pertandingan final. Dan siapa yang menang bakalan dapat gelar ksatria tuh. Nah, kalau Noah dapat bawahan ksatria yang jago, status sama level skillnya dia bisa naik tuh. Makanya dia semangat banget. Noah punya ide tuh buat sistem seleksinya. Jadi dia minta izin ke Kaisar buat ngilangin penyisian regional. Dan ngadain semua pertandingannya di ibu kota. Soalnya dia pengen nonton semua pertarungannya tuh. Dia nggak mau ada kandidat kuat yang nggak lolos gara-gara kecurangan. Kaisar sih ngebebasin aja Noah mau gimana. Jadi ya udah, Noah langsung jalanin deh rencananya. Di rumah, Noah nanya tuh ke Zoe. Desa asalnya biasanya ngirim peserta nggak buat seleksi ksatria? Kata Zoe biasanya cuma 1 orang doang. Soalnya buat transport sama penginapan selama ujiannya tuh biayanya gede. Itu aja warga satu desa harus patungan buat ngirim 1 orang doang. Nah, Noah baru tahu tuh ada masalah kayak gitu. Jadi ya dia mutusin buat nanggung semua biaya transport dan penginapan peserta tahun ini. Noah bakalan ngebeli semua bangunan kosong di ibu kota buat dijadiin tempat nginep para peserta. Kalau masih kurang juga, dia bakalan ngebangun hotel baru tuh. Nah, kalau turnamennya udah selesai, tempat-tempat tadi kan bisa disewain. Lumayan tuh bisa cuan. Buat urusan konsumsi, Noah mau ngehubungin semua pedagang yang dia kenal buat nyari harga yang paling murah. Habis itu, dia nyuruh bangsawan yang namanya Byron buat ngitung estimasi biaya semuanya. Pas Byron nyebutin angkanya, Noah langsung mikir kalau itu tuh kemurahan. Masa Byron gak ngambil untung sih? Byron bilang gak apa-apa, soalnya dia tuh cuma pengen bantu pangeran. Tapi Noah gak gampang ketipu dong. Dia tahu kalau pedagang tuh gak pernah ngasih apa-apa gratisan. Jadi ya dia langsung nyuruh Byron buat ngomong jujur aja. Sebenarnya dia tuh mau imbalan apa sih? Si Byron sempet kaget tuh. Soalnya dia gak nyangka anak sekecil itu bisa ngerti seluk-beluk bisnis. Tapi ya gara-gara udah ketahuan, jadi dia jujur aja. Byron tuh pengen nitip 1 pelayan buat kerja di kastil kerajaan. Tujuannya biar kalau ada urusan penting di dalam istana, dia bisa jadi orang yang pertama kali tahu. Byron juga bersumpah kalau dia bakalan ngedukung Noah di keluarga kerajaan. Ya udah, Noah langsung setuju tuh. Pas Byron resmi jadi bawahan Noah, status Noah langsung naik drastis dong, anjay. Tapi pas Noah ngecek status windownya, dia nyadar kalau status sihir airnya tuh turun 1 tingkat. Wah, Noah langsung curiga dong. Jangan-jangan terjadi sesuatu nih sama wilayah kekuasaannya. Dia langsung buru-buru ketemu ayahnya buat ngabarin kalau ada yang aneh di Almeria. Kaisar percaya tuh sama Noah. Soalnya Kaisar juga barusan dapat info kalau di sana lagi ada pemberontakan. Kaisar nanya lah, Noah mau turun tangan langsung gak buat ngehentiin itu? Tapi Noah nolak. Soalnya Henry lebih cocok buat urusan kayak gini. Kan pengalaman perangnya udah banyak tuh. Malamnya Henry sama Noah lagi naik kereta bareng. Henry nanya, beneran nih Noah gak mau beraksi sendiri? Padahal Noah bisa naik pangkat loh kalau dapat pencapaian gede di medan perang. Tapi Noah ngerasa dia tuh belum cukup jago buat turun langsung ke medan perang. Terus Noah juga gak yakin para prajurit mau nurut sama dia. Kan dia masih bocil tuh. Ntar malah jadi kacau kan. Tiba-tiba Leviathan ngerasa ada aura membunuh di dekat mereka. Noah langsung nyuruh kusir buat ngeberhentiin kereta tuh. Wah, ini pasti para pemberontak yang mau ngebunuh dia nih. Gara-gara cuma Noah yang diincar, dia langsung lari ngejauh tuh biar Henry gak kena imbasnya. Tiba-tiba ada sihir air yang nyerang Noah. Untungnya Noah udah nyiapin tamengnya. Jadi aman-aman aja tuh. Para pemberontak langsung nyoba buat nyergap Noah.
Tapi kelihatan banget kalau level mereka tuh jauh di bawah Noah. Dalam hitungan detik, Noah udah ngejatuhin semuanya dan easy. Henry sampai kagum tuh ngeliat kemampuannya Noah. Noah terus bilang kalau mereka semua masih hidup dan cuma dibikin pingsan aja. Jadi Henry bisa ngeinterogasi mereka tuh sampai puas buat nyari info. Beberapa waktu kemudian, Noah dengar kabar kalau pemberontak dari Almeria itu kebanyakan pasukan berkuda. Padahal Almeria tuh nggak punya peternakan kuda loh. Jadi pasti mereka beli kudanya dari wilayah lain kan? Noah langsung dapet ide tuh. Noah terus manggil Byron dan nyuruh dia buat ngeborong semua pakan kuda di sekitaran Almeria. Dengan gitu, stok pakan kuda para pemberontak bakalan habis tuh. Dan mereka nggak bakalan bisa perang dengan lancar. Kalau udah gitu, Henry pasti bakalan gampang tuh ngelibas para pemberontak. Anjay, pinter amat sih lu, Cil. Gak pengen jadi wapres kah? Gak lama setelah itu, Kaisar manggil Noah lagi. Dia bilang kalau orang-orangnya tuh udah nyelidikin para asasin. Dan mereka dapat info penting dari hasil interogasi. Katanya para asasin tuh sebenarnya nggak niat ngebunuh Noah. Tujuan mereka tuh cuma mau nyulik dan make Noah buat sandera doang. Tapi Noah curiga. Bisa aja kan mereka bohong. Nah, si Kaisar bilang kalau dia punya cara sendiri buat tahu siapa yang bohong. Habis itu Kaisar muji-muji Noah lagi. Soalnya Noah bisa ngeberesin para asasin sendirian. Kalau sampai Noah ketangkap, bakalan susah nih kerajaan. Dan lagi Kaisar juga senang soalnya Noah pakai strategi pakan kuda kemarin. Si Noah kaget lah. Soalnya kan baru tadi pagi dia nyuruh Alan buat ngebeli pakan kuda. Kok ayahnya udah tahu aja sih? Kaisar ngomong kalau strategi bikin musuh kelaparan tuh sebenarnya udah biasa. Bahkan Pangeran Albert juga pernah pakai itu buat ngebikin musuh kelaparan. Tapi baru Noah nih yang kepikiran ngebikin kelaparan kuda-kudanya. Mana Noah pakai duitnya sendiri lagi buat beli pakannya. Dan sebagai bentuk penghargaan, Kaisar bakalan nambahin lambang pedang ke crestnya Noah. Widih, Noah senang banget dong. Nah, walaupun kayaknya itu cuma lambang doang, tapi di kerajaan ini tuh nggak boleh asal nambahin lambang ke crest mereka. Bahkan kalau ngeyel bisa dihukum mati anjir. Jadi ya Noah bangga banget tuh. Sorenya Alan datang ke tempat Noah. Dia laporan kalau semua pakan kuda di Almeria tuh udah dibeli semua. Alan juga ngasih info kalau pemimpin pemberontak itu orangnya sadis banget. Dan dia bakalan ngelakuin apa aja buat ngedapetin tujuannya. Tiba-tiba ada mate yang ngasih tahu kalau ada kesatria yang luka parah di depan gerbang. Pas dicek, kesatria itu langsung sujud dan bilang kalau pemberontakan di Almeria tuh udah mulai. Dia juga ngaku kalau komandannya tuh ikut jadi pemberontak. Tapi dia milih untuk nggak ikut dan laporan ke pangeran. Alan ngerasa apa yang dilakuin sama si kesatria ini tuh nggak berguna. Soalnya kan mereka udah tahu info pemberontakan itu dari awal. Tapi Noah tetap bilang makasih dan nyuruh si mate buat ngobatin dia. Noah juga nyuruh si mate buat ngasih hadiah ke satria itu 1000 koin. Alan langsung kepo lah. Ngapain Noah ngabisin duit buat info basi kayak gitu? Noah ngejawab kalau dia tuh bukan ngasih hadiah buat infonya, tapi buat kesetiaan dan keberanian si kesatria. Malamnya, Zoe masuk ke kantor Noah. Dan mukanya tuh kelihatan panik banget. Pas Noah nanya ada apa, Zoe langsung ngebuka kantong yang isinya 500 koin. Dia juga ngeluarin botol kecil gitu. Katanya ada orang asing yang nyuap dia buat ngasih Noah obat tidur. Abis itu Zoe disuruh nyerahin Noah ke mereka. Noah langsung ngeh lah kalau para pemberontak ini benar-benar niat banget buat ngedapetin dia. Terus Noah nanya, kenapa Zoe malah ngasihin botol itu ke dia? Zoe langsung nangis tuh, katanya dia diancam bakalan dibunuh kalau gagal. Tapi dia juga gak sanggup buat ngehianatin Noah. Noah terus jalan ke mejanya dan nulis cek 5.000 koin buat Zoe. Katanya itu hadiah gara-gara dia setia sama Noah. Zoe langsung pusing dong lihat duit segitu. Zoe bilang kalau dia gak bisa nerima itu. Tapi Noah maksa dan bilang kalau dia tuh butuh bantuannya Zoe juga. Jadi Noah bakalan minum tuh obat dan pura-pura pingsan. Terus Zoe harus ngebawa dia ke orang-orang yang tadi nyuap dia. Abis itu Zoe disuruh kabur cepet-cepet deh biar gak dibunuh mereka. Walaupun khawatir sama Noah, tapi Zoe tetap nurut deh tuh. Beberapa jam kemudian, Noah kebangun di tengah hutan. Dia ngedengar suara para penculik yang lagi ngobrol. Katanya mereka tuh gak niat ngebunuh dia dan pengen ngebawa Noah hidup-hidup. Noah masih diem tuh, dia nunggu efek obatnya hilang. Pas sudah sadar, dia ngeh tuh kalau tangan dan kakinya udah diikat. Untungnya Noah udah nyembunyiin Leviathan di telinganya.
Noah juga pakai cincin sihirnya buat motong tali-tali tadi. Habis itu dia pengen lihat apa yang terjadi lewat memorinya si Leviathan. Jadi pas Noah pingsan gara-gara minum racun itu, Zoe langsung lari kabur dan para pemberontak ngebawa dia pakai gerobak. Nah, sekarang Noah udah siap nih buat ngadepin para pemberontak. Ternyata mereka lagi istirahat di sekitar api unggun dong. Noah langsung lompat turun tuh sambil ngebawa Leviathan. Para pemberontak kaget lah, tapi mereka langsung remehin Noah. Halah, bocah bisa apa sih? Apalagi kali ini gak ada kakaknya tuh buat nolongin dia kayak kemarin. Alah, padahal mah kakaknya AFK mulu kemarin cuy. Salah satu dari mereka langsung ngeluarin pedang tuh dan mau nyerang Noah. Tapi Noah malah nyamperin duluan dan nyabet pala tuh orang. Para pemberontak yang lain langsung pada maju semua tuh. Tapi Noah dan Izzy ngalahin mereka satu-satu dong. Dia mimpin sekelompok kesatria ke arah Noah. Zoe bilang kalau dia khawatir sama Noah. Makanya dia ngebawa pasukan buat nyelamatin Noah. Ya elah, gak perlu repot-repot, Neng. Musuhnya udah beres semua nih. Noah langsung manggil kapten kesatria dan nyuruh mereka buat ngebawa pergi sisa pemberontak yang masih hidup. Tiba-tiba salah satu dari pemberontak ngejatuhin belati yang bentuknya aneh dong. Pas salah satu kesatria mau ngambil tuh belati, Noah langsung teriak dan ngelarang dia. Abis itu Noah juga nyuruh semuanya buat mundur. Pas Noah ngeliat tuh belati, dia bisa ngeliat aura kutukan yang kuat banget. Noah jadi ingat kalau pas dia pingsan tadi, ada pemberontak yang ngomong soal belati terkutuk itu. Katanya nih belati bakalan dipakai buat ngebunuh Noah. Noah bisa ngerasain hawa kebencian dari orang yang naruh kutukan di situ. Bahkan Noah sempat ngeliat wajahnya sekilas tuh. Dia langsung ngeh kalau itu pemimpin pemberontaknya. Noah langsung ngomong dong ke Leviathan dan minta bantuannya buat ngeeksekusi tuh orang dari sini. Harusnya buat pedang legendaris kayak Leviathan kayak gini mah gampang banget lah ya. Leviathan langsung setuju dong. Noah langsung nyalurin energi kutukan dari belati itu dan nembakin air terkutuk ke langit. Serangan air itu langsung terbang sampai keluar angkasa dan OTW ke si pemimpin pemberontak. Sampai akhirnya tuh air nembus kepalanya si pemimpin deh. Anjay, gigi banget sih ini mah. Udah kayak ngirim roket aja cuy. Besoknya Kaisar manggil Noah lagi. Lagi-lagi Kaisar kagum banget tuh sama pencapaiannya Noah. Wah, untung kita bukan tetangganya Noah, guys. Ntar bisa dibanding-bandingin mulu nih sama nyokap. Jadi si Kaisar udah tahu kalau si pemimpin pemberontak tuh mati kena serangan roket air jarak jauh. Dan cuma Noah aja yang bisa ngelakuin hal kayak gitu. Noah ngaku lah kalau dia pakai energi kebencian dari belati kutukan buat ngelacak posisi target. Dan dia nyuruh Leviathan buat nyerang dari jarak jauh. Nah, gara-gara si pemimpin udah mati, Henry jadi bisa nyapu sisa pemberontaknya dan easy deh. Gak lama semua dalang di balik pemberontakan itu ditangkap. Kaisar langsung ngegelar sidang tuh buat nentuin hukumannya. Kaisar bilang kalau para pelaku bakalan ditarik kuda dan dipotong jadi 4. Semua orang seneng tuh ngedengar hukuman Kaisar yang kejem banget. Tapi Noah langsung maju ke depan dong dan nyuruh Kaisar buat gak ngelakuin hukuman itu. Semuanya langsung syok lah. Si Kaisar langsung nanya tuh, maksudnya Noah apaan? Kok ngelarang-larang dia? Noah bilang kalau hukuman mereka tuh harusnya sesuai hukum yang berlaku. Dan di kerajaan ini tuh gak ada yang namanya hukuman potong 4 gitu. Kalau sesuai undang-undang, pemimpin pemberontak tuh ya hukumannya dibelah 2 dan bawahan-bawahannya dihukum gantung. Kaisar langsung nanya lah, masa iya dia gak boleh ngasih hukuman brutal buat orang yang udah bikin anaknya dalam bahaya? Tapi Noah ngejawab dengan kalem. Kalau Kaisar ngelanggar hukum, maka citranya di mata rakyat bisa hancur. Semuanya langsung diem tuh, soalnya omongan Noah masuk akal banget. Akhirnya si Kaisar ngalah deh, dan dia setuju buat ngikutin undang-undang yang udah berlaku. Widih, semua orang langsung muji-muji Noah deh tuh. Gara-gara dia berani negur Kaisar di depan umum. Bahkan Kaisarnya sendiri juga bangga banget, dan mutusin buat ngasih Noah hadiah. Kaisar terus ngumumin kalau Noah bakalan dapet gelar baru, yaitu Pangeran Bijak. Wah, si Noah langsung seneng banget dong. Apalagi Kaisar juga bilang, kalau aja Noah lahir 10 tahun lebih awal dan jadi putra mahkota, pasti kerajaan bakalan makmur sentosa nih. Wah, semua orang di pengadilan langsung sorak-sorai dan muji-muji Noah lagi deh tuh. Habis itu Kaisar nanya soal persiapan ujian seleksi kesatria. Noah bilang dia bakalan ngejelasin rencananya abis ini. Kaisar setuju tuh dan sidangnya langsung ditutup. Terus mereka pindah ke area taman. Di sana Noah duduk sambil dikelilingin 4 pelayan yang megang ember air.
Pas Noah ngasih aba-aba, mereka nyipratin air tuh ke arah dia. Terus Noah ngaktifin shield dari cincinnya buat nahan air-air itu. Kaisar bingung lah itu maksudnya apaan. Terus Noah ngejelasin kalau nanti semua peserta ujian bakalan nyerang dia kayak gitu. Dan dia bakalan nilai mereka dari serangannya. Kaisar setuju-setuju aja sih. Tapi dia juga khawatir, soalnya itu agak berbahaya nggak sih buat Noah? Noah langsung ngejawab, kalau emang ada serangan yang bisa nembus pertahanannya, dia sendiri yang bakalan ngadepin. Jadi aman aja tuh. Ya udah, akhirnya Kaisar setuju deh. Malamnya Kaisar balik ke ruang tahta bareng Perdana Menteri. Si Menteri ngomong, kalau kata-kata Kaisar yang bilang andaikan Noah lahir lebih awal itu sebenarnya agak bahaya loh kalau dilontarin di depan umum. Ntar bisa micu kecemburuan ke pangeran-pangeran lain kan? Tapi Kaisar cuma ketawa aja. Dia bilang gitu gara-gara Noah tuh emang spesial banget. Apalagi soal kekuatannya. Tapi Kaisar agak khawatir tuh soal Leviathan. Belum lagi ternyata segel Leviathan tuh belum kebuka sepenuhnya anjir. Dan segelnya masih disimpan sama Kaisar. Tapi Kaisar sih udah yakin. Kalau Noah yang ngebuka tuh segel, kayaknya dia bakalan bisa ngehandle deh. Waduh, mau dikasih kekuatan baru kah ini? Hari seleksi turnamen kesatria akhirnya datang juga. Para kesatria dari penjuru negeri udah pada ngumpul tuh di kerajaan. Nah, aturan seleksinya tuh kayak gini. Noah duduk di kursi seharian. Terus satu persatu kandidat kesatria bakalan nyoba nyerang dia. Entar yang paling GG bakalan dipilih tuh sama Noah. Tapi sampai sekarang, belum ada tuh satupun serangan yang bisa nembus perisainya si Noah. Bahkan serangan sihir pun juga nggak ngaruh cuy. Sampai akhirnya giliran peserta terakhir tuh buat hari ini. Cewek kesatria bernama Shirley maju ke tengah arena. Dia langsung ngeluarin pedang. Dan langsung nyerang Noah dengan sekuat tenaga. Perisainya Noah langsung aktif kayak biasanya dong. Tapi pedangnya Shirley tuh bisa nembus tuh perisai. Noah kaget lah. Soalnya dia kena sayat tuh di bagian lengan. Para penjaganya Noah langsung nangkep Shirley tuh, gara-gara dia udah nyakitin pangeran. Tapi Noah buru-buru nyuruh mereka buat ngelepasin Shirley. Soalnya dari awal kan tujuan kontesnya emang buat nyerang dia. Dan kalau Noah emang gak siap buat terluka mah, ya mending aja gak usah bikin aturan kayak gitu kan. Karena Shirley berhasil nembus pertahanannya, Noah langsung ngumumin kalau Shirley tuh lulus ujian. Malamnya Noah ngundang Shirley tuh buat ke ruangannya. Shirley kelihatan gugup. Di pikirannya dia tuh bakalan kena hukuman tuh gara-gara udah nyakitin Noah. Tapi Noah bilang kalau dia tuh sama sekali nggak dendam ataupun marah. Malahan Noah nyuruh Shirley buat nyerang dia sekali lagi. Wah, Shirley langsung ragu-ragu tuh. Tapi Noah ngingetin kalau seorang kesatria tuh wajib nurutin semua perintah tuannya apapun itu. Akhirnya Shirley ngangkat pedangnya lagi tuh dan nyerang Noah. Nah, perisainya Noah aktif kayak biasanya. Tapi kali ini sekuat apapun Shirley nyerang, tuh perisai nggak bakalan bisa tembus. Noah ngejelasin kalau waktu di arena tuh sebenarnya dia bisa aja nahan serangannya Shirley. Tapi dia pengen ngetes Shirley ini tuh tipe kesatria yang beneran mau nurutin perintah atau enggak. Soalnya kebanyakan orang kan bakalan nahan diri tuh karena takut nyakitin Noah. Tapi Shirley beneran nyerang Noah full power. Dan itu tipe kesatria yang Noah cari. Wah, Shirley langsung janji setia seumur hidup tuh buat ngelindungin Noah. Pas Noah ngebuka status windownya, kelihatan tuh kalau Shirley bikin statusnya naik banyak. Wih, mantep ini mah. Gak lama, Zoe datang ngebawa dokter buat ngobatin lukanya Noah. Shirley heran tuh. Soalnya dia baru tahu kalau luka tuh bisa diobatin dengan cara kayak gitu. Soalnya di desanya tuh nggak ada yang namanya dokter. Lah terus kalau sakit diapain dong? Si Noah kepo lah. Kata Shirley ya biasanya dibiarin aja gitu. Paling cuma didoain aja sama tetua desa biar sembuh sendiri. Noah kaget banget dong ya. Dia langsung nanya tuh ke si dokter. Cara paling cepat buat jadi dokter tuh gimana? Si dokter bilang kalau paling cepat ya jadi murid dokter. Akhirnya Noah nyuruh Shirley buat ngebawa orang-orang paling pintar dan rajin tuh di desanya. Biar si dokter bisa ngajarin mereka secara langsung. Masalah biaya bakalan ditanggung tuh sama Noah. Ya, hitung-hitung beasiswa gitu deh. Shirley jadi terharu banget lah dan langsung bilang makasih tuh ke Noah. Nah, karena Shirley udah jadi kesatria pribadinya Noah, sekarang dia tinggal di mansionnya Noah tuh. Pas Shirley siap-siap mau kerja, dia ketemu sama Zoe. Shirley cerita kalau semalam dia tuh susah bobo. Soalnya dia belum terbiasa bobo di kamar segede itu. Dia juga kaget banget. Soalnya para pelayan di sana tuh pada terawat banget cuy. Dan kelihatan kalau mereka semua tuh sayang banget sama Noah.
Ya, udah jadi rahasia umum kalau di antara semua pangeran tuh Noah yang paling baik hati. Jadi wajar aja sih. Soalnya pangeran lain tuh banyak yang nyebelin. Tapi Noah tetap humble dan gak berubah tuh walaupun punya status tinggi. Bahkan banyak cewek yang rela ngelakuin apa aja demi bisa jadi istrinya Noah. Para Met langsung mulai ngegodain Zoe tuh. Soalnya mereka tahu kalau Zoe tuh jatuh cinta banget sama Noah. Wah, Zoe-nya jadi salting dong. Katanya sih dia cuma pengen jadi orang yang berguna buat Noah. Siangnya, Noah lagi sibuk ngecap-capin dokumen sambil ditemenin Shirley. Gak lama ada kesatria yang datang tuh buat ngasih laporan. Katanya daftar kandidat kesatria pilihan Noah tuh udah disetujui. Wah, Noah langsung bilang makasih dong. Terus dia nyuruh Shirley buat nganter si kesatria keluar. Pas udah di depan, Shirley nunduk tuh ke tuh kesatria dan ngucapin makasih gara-gara udah datang. Tapi kesatria itu bilang buat gak usah sopan-sopan kayak gitu. Soalnya secara teknis jabatan Shirley tuh udah di atas dia. Dan sebelum pergi tuh kesatria ngasih saran biar Shirley setia sama Noah. Dijamin deh masa depannya Shirley bakalan cerah. Malamnya Noah ngadain pesta tuh buat ngerayain keberhasilan seleksi kesatria. Pas lagi nyantai, tiba-tiba Zoe datang sambil bawa surat. Katanya sih buat Noah. Tapi Zoe juga gak ngerti tuh isinya apaan. Noah terus nanya, emang yang ngirim siapa? Kata Zoe sih orangnya tuh langsung kabur abis ngasih tuh surat. Jadi ya nggak ada yang tahu dia tuh siapa. Pas Noah mau ngebuka suratnya, Shirley buru-buru ngingetin. Siapa tahu itu jebakan kan? Tapi Noah yakin kalau ini tuh aman. Soalnya Leviathan gak bereaksi apa-apa tuh. Terus pas Noah ngebuka, ada kertas kecil gitu dong. Isinya tuh ngomongin soal sisa-sisa pemberontak Almeria yang mulai bergerak lagi. Zoe kaget lah. Dipikirnya para pemberontak itu tuh udah pada nyerah. Ngapain cuy mereka mau ngeberontak lagi? Nah, di surat itu ditulis kalau orang yang nganterin surat ini tuh udah balik ke Almeria buat jadi mata-mata di sana demi ngebantuin Noah. Noah langsung ngeh dong. Kayaknya ini tuh si kesatria yang pernah datang buat ngasih info soal pemberontakan kemarin deh. Zoe juga setuju. Soalnya tuh orang emang kelihatan kagum banget sama Noah. Dan kayaknya dia tuh rela buat ngebantuin Noah walaupun taruhannya nyawa deh. Shirley seneng banget lah ngedengar kabar itu. Tapi Noah bilang kalau itu tuh kabar buruk. Soalnya tuh kesatria gak punya skill mata-mata sama sekali, anjir. Kalau dia sok-sokan nyamar jadi spy, ujung-ujungnya dia pasti ketangkep. Dan kalau udah gitu, tuh kesatria pasti bakalan disiksa sampai meninggoy kan. Wah, Noah gak bisa tinggal diem dong. Dan langsung mutusin buat ngelakuin sesuatu. Noah terus ingat kalau Henry kemungkinan masih ada di dekat wilayah Almeria. Jadi Noah mau minta bantuan dia buat nyelamatin tuh kesatria. Beberapa saat kemudian, Noah dapat balasan dari Henry. Katanya dia udah ngelakuin yang terbaik. Tapi sayangnya pas Henry nyampe, tuh kesatria udah ketahuan dan sempat disiksa. Noah nyesel tuh kenapa si kesatria tadi nggak langsung ngaku aja sih. Lagian info yang dia tahu juga nggak terlalu penting kok. Gak worth it, jir, kalau harus nerima siksaan kayak gitu. Dan sekarang tuh kesatria dalam keadaan kritis. Wah, Noah ngerasa bersalah banget dong. Coba kalau dari awal dia punya jaringan informasi sendiri kayak Kaisar. Si kesatria gak bakalan perlu sampai ngorbanin diri kayak gitu kan. Akhirnya dia nyuruh Zoe buat ngirim surat ke pihak Almeria. Noah minta mereka buat ngerawat tuh kesatria sebaik mungkin. Dan biayanya bakalan ditanggung sama Noah. Besoknya, Noah pergi ke pasar sambil dikawal sama Shirley. Di jalan, Shirley ngangong banget tuh. Soalnya dia belum pernah ngeliat tempat yang rame kayak gini. Bahkan penuh barang-barang yang gak pernah dia lihat. Noah langsung negur dia deh tuh. Woi, kalau lagi kerja tuh jangan meleng. Shirley langsung buru-buru minta maaf tuh dan nyusulin Noah. Shirley terus kepo lah. Kenapa hari ini Noah mau pergi ke pasar? Kata Noah, dia tuh pengen nyari hadiah buat Henry. Ya, buat bilang makasih gitu deh, gara-gara udah ngatasin pemberontakan. Ya udah, mereka langsung mampir ke toko barang antik yang kemarin tuh. Noah bilang kalau dia lagi nyari kado yang cocok buat kakaknya. Si pemilik toko langsung ngeluarin barang-barang termewahnya tuh. Wah, semuanya bagus-bagus sih. Tapi nggak ada yang benar-benar menarik buat Noah. Sampai akhirnya mata Noah ngelirik ke satu barang. Si pemilik toko bilang kalau itu tuh patung kaca yang dibikin sama seniman handal. Dan cuma ada 2 aja di seluruh dunia. Wah, Noah langsung mikir lah. Ini cocok banget nih buat hadiah ke Henry. Jadi dia bilang mau beli dan langsung ngebayar 10.000 koin emas. Gak lama setelah itu, Oscar datang ke toko itu juga. Soalnya dengar-dengar ada barang langka baru nih.
Pas ngeliat patung yang barusan dibeli Noah, wah Oscar langsung kediam tuh. Dia nanya ke pemilik toko, ini beneran patung kaca yang asli? Pemilik toko langsung bilang iya. Wah, Oscar langsung kelihatan kecewa tuh. Soalnya patung kaca kayak gini tuh cuma ada 2 di dunia. Dan dia nggak nyangka yang satu lagi malah ada di sini. Noah langsung nanya ke Oscar lah, emang yang satunya lagi sekarang ada di mana? Ya, di gue, jawab si Oscar. Waduh, Noah langsung kediam deh tuh. Dan gak lama Noah malah mecahin tuh patung dong woy. Semuanya pada kaget lah. Tapi ternyata Noah tuh emang sengaja. Dia ngelakuin itu biar patungnya si Oscar tuh jadi yang satu-satunya di dunia ini. Dan otomatis nilainya bakalan naik berkali-kali lipat kan. Oscar kaget lah. Soalnya dia gak nyangka tuh Noah bisa mikir sedalam itu. Tapi Oscar seneng banget sih. Dan janji bakalan ngebalas kebaikannya Noah suatu hari nanti. Pas mereka jalan pulang, Shirley nanya, emang perlu banget ya ngehancurin barang semahal itu? Noah cuma senyum dan ngejawab kalau itu tuh cuma benda mati. Mau harganya berapapun, di mata Noah ya tetap aja nggak guna. Yang penting bagi Noah tuh ya orang-orang yang mau sepenuh hati berjuang dan setia buat dia. Dan katanya Noah, Shirley tuh udah termasuk salah satu harta paling berharganya. Wah, Shirley langsung tersanjung banget deh tuh. Dan dia makin yakin kalau dia tuh pengen ngikutin Noah seumur hidupnya. Gak kerasa 6 tahun pun berlalu. Nah, Noah sekarang udah tumbuh jadi pangeran umur 12 tahun tuh. Dan kali ini bareng Zoe sama Shirley, dia bakalan ngelakuin misi yang penting banget. Anjay, makin keren aja nih Noah. Nah, gara-gara Noah baru aja ultah ke 12 tahun, orang-orang yang pengen cari muka pada ngebawain kado tuh buat dia. Sampai-sampai antrian kadonya tuh udah 3 hari 3 malam gak kelar-kelar, jir. Gila banget cuy. Dalam beberapa tahun terakhir, Noah udah diakui itu secara resmi sebagai orang yang berhasil menguasain kekuatan Leviathan. Dan lewat perintah langsung dari Kaisar, dia sekarang ditempatin di Kementerian Militer. Artinya Noah udah punya kekuasaan yang gede banget nih di militer. Tiba-tiba Henry ngajakin ketemuan dong. Henry bilang kalau dia dapat perintah dari Kaisar buat numpas pemberontakan di perbatasan selatan. Soalnya kalau para barbar di sana nggak dimusnahin, mereka bakalan bikin rusuh terus. Rencananya bakalan ada pasukan khusus tuh yang dikirim ke sana. Dan yang mimpin itu Komandan Reis. Si Reis ini adalah prajurit veteran yang prestasinya di medan perang tuh udah banyak banget. Dan dari semua kesatrianya Henry, si Reis ini yang paling jago. Tapi tiba-tiba Noah nanya satu hal tuh ke Reis. Berapa banyak jumlah pasukan Reis yang asli? Henry langsung mikir lah. Lah ini bocah nanya apaan sih? Noah ngejelasin kalau jumlah tentara itu berpengaruh ke jumlah dana yang dikasih negara. Nah, di kerajaan banyak tuh jenderal yang suka lebih-lebihin jumlah pasukannya. Mereka pada ngedaftarin para pedagang, budak, dan orang-orang yang gak bisa bertarung. Biar mereka tuh dapat duit lebih dari kekaisaran. Ya bisa dibilang ini tuh korupsi kecil-kecilan lah. Wah, Reis langsung ampun-ampun dong. Soalnya dia juga ngelakuin itu. Si Henry udah mau ngamuk tuh. Tapi Noah tuh sebenarnya gak mau ngehukum si Reis. Soalnya Noah tuh cuma pengen tahu aja jumlah pasukan yang beneran bisa gelut. Biar dia tuh bisa nentuin strategi yang tepat. Reis akhirnya ngaku kalau dia tuh udah korupsi 2.000 pasukan. Noah langsung nyuruh Reis buat nyari kekurangan 2.000 pasukan itu. Masalah duit mah ntar gampang deh. Bahkan Reis juga bakalan dikasih imbalan lebih tuh. Tapi Noah bilang satu hal. Reis gak boleh sampai gagal ngeberantas para pemberontak. Wah gak pakai babi bu, Reis langsung sungkem deh tuh ke Noah. Si Henry kagum banget dong sama cara Noah nyelesain masalah Reis. Cuma sayangnya Noah tuh belum boleh turun ke medan perang. Soalnya kan umurnya Noah belum cukup. Padahal mah kalau soal kekuatan Noah udah OP banget, jir. Tapi ini tuh udah peraturan Kaisar. Soalnya di kerajaan tuh banyak bayi bangsawan yang mati sebelum umur 1 tahun. Tapi bukan gara-gara penyakit ya. Biasanya tuh mereka mati gara-gara dibunuh sama saudaranya sendiri. Ya apalagi kalau bukan masalah perebutan gelar. Tapi kalau Henry sih beda. Dia beneran peduli tuh sama keluarga. Pas lagi ngobrol-ngobrol seru, ada bocil gembel yang tiba-tiba lari ke tengah jalan. Kereta kuda mereka jadi harus berhenti mendadak tuh. Tuh bocil ngemis-ngemis meminta tolong. Gak lama, rombongan bocil gembel lain muncul tuh dari gang. Ternyata mereka lagi dikejar om-om nyeremin. Tuh om-om nyeret bocil-bocil itu buat dibawa pergi.
Tapi Noah langsung nyuruh mereka berhenti dong. Noah tahu kalau bocil-bocil itu budak. Nah, di kerajaan ini tuh perbudakan sebenarnya legal. Jadi Noah nggak bisa nangkap orang-orang itu kalau mereka punya surat izin. Jadi Noah nanya deh soal perizinannya mereka. Mereka malah nyerang Noah dong. Ya udah, langsung dibantai lah sama Noah. Habis itu dia nanya ke para bocil, apa mereka dijual sebagai budak? Anak-anak itu langsung nangis dan ngangguk. Tiba-tiba ada kakek tua yang keluar dari gang dong. Dia bilang kalau mereka tuh kerja buat Pangeran Gilbert, si anak tertua kaisar. Wah, lumayan juga nih backingannya si kakek. Noah juga udah paham sih. Soalnya ya kelakuan Gilbert tuh emang kayak gitu. Tapi Noah nggak diem gitu aja. Dia nuduh si kakek bohong dan cuma pakai nama Pangeran Gilbert buat nakut-nakutin Noah. Dan sebelum si kakek ngomong apa-apa, Noah udah ngelibas dia duluan. Dan gitu Noah berhasil nyelamatin pala bocil deh. Bocil-bocil tadi langsung dibawa ke mansionnya. Sementara orang-orang barusan bakalan dikirim ke rumah Gilbert. Biar Gilbert sendiri yang ngurus. Malamnya Noah sama Henry lagi makan bareng tuh. Terus Noah dapat surat dari Gilbert. Makasih udah nangkep 2 orang itu. Aku gak ada hubungannya sama mereka kok. Aku gak mungkin ngebiarin ada perdagangan budak ilegal di kekaisaran. Kata Gilbert di suratnya. Terus kabarnya, para penjahat tadi juga udah mati tiba-tiba sebelum diinterogasi lebih lanjut. Wah, Noah nggak bego dong. Noah tahu kalau Gilbert tuh ngebunuh para pedagang budak itu. Biar mereka tuh nggak ngebocorin kejahatan-kejahatannya Gilbert. Henry sih udah nggak kaget ya. Soalnya dia udah lama curiga kalau Gilbert tuh emang banyak lakuin hal-hal keji. Tapi kan Gilbert pangeran pertama. Jadi ya Henry nggak bisa ngapa-ngapain. Noah paham sih kenapa Gilbert ngelakuin hal-hal kayak gitu. Soalnya meskipun dia pangeran pertama, tapi gara-gara Gilbert cuma anak selir, jadi ya dia nggak punya hak buat naik tahta. Makanya dia ngelakuin hal-hal jahat kayak gitu buat ngeluapin rasa frustasinya. Henry kagum banget tuh, soalnya Noah bisa tahu hal kayak gini. Padahal kan Noah jarang ketemu Gilbert loh. Noah akhirnya ngebebasin bocil-bocil tadi. Tapi mereka malah kelihatan gak seneng gitu dong. Soalnya ya kan mereka gak punya rumah buat balik. Kebanyakan dari mereka tuh dijual sama keluarganya sendiri. Jadi kalau mereka pulang ya bisa-bisa dijual lagi tuh buat jadi budak. Si Noah jadi gak tega tuh. Jadi dia tampung aja deh semuanya. Noah juga bakalan nyekolahin mereka biar jadi pintar. Noah bilang kalau mereka tuh bukan budaknya Noah. Jadi kalau dari mereka ada yang suatu saat pengen cabut ya silakan aja. Gak bakalan dilarang-larang kok. Para bocil tadi langsung bersyukur banget tuh ketemu sama Noah. Akhirnya mereka dibawa sama Dylan buat bersih-bersih deh. Besoknya Evelyn datang buat ngabarin kalau semua hadiah ulang tahun udah diterima. Tapi Noah langsung bilang kalau ada hal lebih serius yang mau dia omongin. Noah bilang ke Evelyn kalau mulai hari ini dia dipecat dari posisi maid. Si Evelyn kaget dong, tapi Noah buru-buru nambahin. Noah mau nunjuk Evelyn buat jadi pemimpin di salah satu wilayah Almeria. Ya bisa dibilang Evelyn diangkat jadi PNS gitulah. Soalnya Noah tuh butuh orang-orang yang bisa dia percaya buat jadi perwakilan di tiap daerah. Dan selama ini Noah yakin banget kalau Evelyn tuh maid yang paling pinter di sini. Jadi dia bakalan pas banget tuh buat posisi itu. Evelyn seneng banget sih, tapi dia pengennya tetap kerja ngurusin Noah aja. Tapi Noah ngejawab, dan nerima posisi itu, Evelyn justru ngebantu Noah banget. Dan kalau Evelyn sukses, orang-orang bakalan nilai kalau Noah tuh jago banget milih orang. Jadi meskipun Evelyn gak kerja langsung di mansion, dia tetap ngebantu Noah dari jauh. Akhirnya Evelyn setuju deh tuh. Dan dia resmi jadi salah satu bawahan pentingnya Noah. Dan semua orang yang lihat itu langsung kagum banget dong sama cara Noah ngebina bawahannya. Bener-bener beda jauh kalau dibandingin sama Gilbert. Jangan ngomong kayak gitu keras-keras, ntar kalian kena masalah loh, kata si Noah. Gak lama kemudian Noah dapat panggilan tuh dari Kaisar. Ternyata Kaisar mau ngebahas soal kasus perdagangan anak kemarin. Gilbert ngeles tuh, katanya ada orang-orang yang nyalahgunain namanya tanpa izin. Dan dia tuh gak ada hubungannya sama sekali. Noah tahu banget kalau itu tuh bullshit. Tapi ya gara-gara gak ada bukti, jadi dia gak bisa berbuat banyak. Terus si Kaisar nanya tuh ke Noah, apa dia tahu soal hukuman buat perdagangan budak ilegal? Noah langsung inget tuh kalau sesuai hukum yang berlaku, pimpinan utamanya bakalan dipotong tangan. Dan sisanya bakalan dipaksa masuk militer. Kaisar bilang kalau itu tuh benar banget. Terus Kaisar ngomong, dia dengar kalau Noah tuh hadapin para penjahat kemarin. Tapi gara-gara Noah jago banget, jadi dia gak sampai luka sama sekali.
Kaisar nambahin, kalau dia yang ada di posisi Noah, pasti Kaisar udah bonyok duluan tuh. Soalnya kalau jalan-jalan di kota, Kaisar kan harus nyamar ya. Nah, kalau ketemu sama penjahat kayak gitu sebelum Kaisar nunjukin identitas aslinya, pasti dia udah keburu diserang duluan kan. Si Perdana Menteri terus asal nyambung tuh. Kalau sampai Kaisar terluka, ya tinggal dihukum mati aja cuy pelakunya. Tapi Noah langsung nyela. Dia ngomong kalau perkataan Perdana Menteri tadi tuh salah. Soalnya menurut hukum, kalau ada bangsawan yang nyamar dan diserang sama orang, selama orang yang nyerang tuh nggak tahu kalau dia bangsawan, ya serangan tadi tuh nggak bisa dianggap sebagai kejahatan besar. Soalnya kan si pelaku nggak tahu siapa lawannya. Abis ngomongin fakta itu, Noah jadi agak was-was tuh. Soalnya dia baru aja ngebantah pernyataan Kaisar dan Perdana Menteri di depan banyak orang. Takutnya dianggap nggak sopan dan ngejatuhin martabat Kaisar kan. Tapi ternyata Kaisar sama Perdana Menteri malah ngakak dong. Ternyata sebelum ini mereka tuh udah taruhan. Mereka nebak apa Noah bakalan berani ngoreksi mereka atau enggak. Jadi Kaisar tuh udah tahu dari dulu kalau Noah tuh punya rasa keadilan yang kuat banget. Jadi dia tuh cuma pengen ngetes. Apa Noah masih berani nyuarain kebenaran meskipun di hadapan para petinggi kerajaan? Dan sekarang jawabannya udah jelas kan? Kalau Noah tuh nggak pandang bulu. Siapapun yang salah bakalan dia libas semua tuh. Bahkan seorang kaisar sekalipun. Abis itu Kaisar langsung berdiri dan ngumumin di depan semua orang yang hadir. Kalau mulai hari ini, dia resmi nunjuk Noah sebagai Menteri Kehakiman yang baru. Anjay, naik pangkat lagi cuy si Noah. Wah, selamat ya Noah. Hehehe. Noah akhirnya datang ke Kementerian Kehakiman. Dia langsung dikenalin ke Vini tuh wakil menterinya. Nah, tugasnya Noah tuh jadi hakim yang ngurusin kasus-kasus di ibu kota. Tiba-tiba Noah nanya serius tuh ke Vini. Berapa banyak uang suap yang Vini terima tiap tahun? Vini langsung kaget dong ditodong kayak gitu. Tapi Noah bilang kalau dia tuh gak bakalan marah. Dia cuma pengen ngerti kondisi asli Kementerian Kehakiman sekarang. Jadi kalau Vini jujur, dia gak bakalan dihukum. Akhirnya Vini ngaku kalau dia tuh nerima beberapa ratus koin per tahun. Tapi Vini bilang kalau hakim lain bisa nerima suap 10 kali lipat lebih gede. Terus Vini juga gak pernah nerima suap buat kasus pembunuhan tuh. Ya udah, Noah langsung nulis cek sebesar 5.000 koin buat dikasih ke Vini. Mulai sekarang Noah mau Vini berhenti nerima suap. Vini langsung kagum tuh sama Noah. Sekarang dia ngerti kenapa Noah dikasih gelar pangeran bijak sama Kaisar. Akhirnya Vini nolak uang dari Noah dan janji bakalan berhenti nerima suap tuh. Sebagai gantinya, dia bakalan melayani Noah dan setia mulai sekarang. Beberapa waktu kemudian, Noah lagi makan malam bareng Oscar di mansion miliknya. Katanya ini tuh pesta kecil-kecilan buat ngerayain jabatan barunya Noah. Noah tiba-tiba bilang kalau dia tuh ngerasa aneh. Soalnya kan Henry dapat jabatan gara-gara ngeberantas pemberontakan. Nah, kalau Noah kan gak punya pencapaian apa-apa. Jadi dia mikir kalau Kaisar tuh pasti punya rencana lain. Wah, Oscar langsung sadar dong. Jangan-jangan Kaisar mau ngejadiin Noah putra mahkota ya? Tiba-tiba anak buah Oscar datang. Katanya Oscar tuh bakalan diangkat jadi Menteri Keuangan sama Kaisar. Nah, Noah jadi punya teori baru tuh. Kayaknya Kaisar lagi nyari pengganti putra mahkota deh. Makanya Henry, Oscar, sama Noah pada dijadiin menteri buat dilihat kinerjanya. Sementara itu di tempat lain, kesatria kerajaan lagi nangkepin kelompok pemberontak. Mereka ini berencana maksa Kaisar buat turun tahta. Jelas banget ini tuh rencananya Albert si putra mahkota. Soalnya orang-orang yang terlibat tuh circle-nya Albert semua anjir. Noah diminta buat mutusin hukuman mereka. Kalau Noah mau, dia mah bisa aja nuduh Albert sebagai pengkhianat dan langsung menghukum mati dia. Tapi Noah tahu kalau itu bukan yang dipengenin sama Kaisar. Soalnya kalau sampai publik tahu ada pangeran yang nyoba ngerebut tahta, itu bakalan jadi skandal nasional, anjir. Jadi Noah bilang ke Kaisar kalau semua orang yang ketangkep di lokasi itu bakalan langsung dieksekusi. Dan gara-gara nggak ada yang nyepuin Albert, jadi dia masih bisa dilepasin tuh sama Noah. Kaisar bangga banget dong sama Noah. Soalnya dia tahu cara ngehandle kasus ini dengan benar. Pas Noah balik ke kantor, dia ngeliat 2 penjaganya udah kegeletak. Jelas banget ada yang nyerang kantornya. Noah langsung masuk tuh buat ngehadapin mereka. Di sepanjang lorong, dia ngeliat banyak anak buahnya yang udah terkapar. Sampai akhirnya dia nemu salah satu penyusup. Wah, Noah langsung ngebantai tuh orang deh. Pas penyusupnya nyoba buat bundir,
Noah langsung nyumpel mulutnya pakai logam sihir buat ngegagalin. Gak lama 3 penyusup lain muncul. Udah langsung nyerang Noah tuh bareng-bareng. Tapi Noah berhasil nebas mereka semua dan easy. Abis itu Vinny datang. Dia bilang kalau semua penyusup tuh udah mati bundir. Nah, Noah baru ngeh kalau ada yang pengen nutupin jejaknya mereka. Noah langsung curiga tuh. Ini pasti ada hubungannya deh sama Albert. Kalau sampai ketahuan Albert terlibat, bakalan jadi masalah besar nih. Jadi Noah butuh alasan buat ngehabisin penyusup yang tadi dia selamatin. Si Noah langsung nusuk perutnya sendiri tuh. Dia nyuruh Vinny ngebuat laporan kalau penyusup itu yang ngelakuin ini. Biar mereka langsung dieksekusi mati tuh sebelum sempat buka mulut soal Albert. Gak lama Noah dipanggil Kaisar lagi. Kaisarnya tahu kalau Noah tuh nusuk dirinya sendiri. Kaisar bangga banget dong. Karena Noah rela nyakitin dirinya sendiri demi ngelindungi nama keluarga. Habis itu, Kaisar ngajak Noah buat jalan-jalan di taman. Kaisar bilang kalau dia tuh tahu rencananya Albert. Tapi dia nggak bisa langsung ngehukum dia. Soalnya entar bakalan gede banget jir dampaknya. Akhirnya Noah ngasih ide. Dia nyaranin Kaisar buat bikin satu kementerian baru. Yang tugasnya tuh ngawasin semua kementerian. Dan Noah langsung ngusulin Albert buat ngisi posisi itu. Kaisar langsung nolak dong. Soalnya dia gak mau ngasih kekuasaan sebesar itu ke Albert. Tapi Noah ngerti kenapa Albert gak sabar pengen jadi kaisar. Soalnya dia tuh udah nunggu 30 tahun, jir. Jadi dengan ngasih jabatan ini, Albert bakalan ngerasa punya kekuasaan. Meskipun cuma simbolis doang. Wah, Kaisar akhirnya ngerti tuh sama maksudnya Noah. Dan dia langsung iyain sarannya Noah itu. Kaisar benar-benar berterima kasih ke Noah. Soalnya dia udah nemuin solusi sepintar itu. Jadi ya dia pengen ngasih hadiah lagi tuh ke Noah. Nah, gara-gara udah sering ngasih duit hadiah, jadi Kaisar ngajakin Noah ke ruangan harta kekaisaran. Kaisar bilang kalau Noah tuh bebas milih barang apapun yang dia mau dari dalam sana. Noah langsung lihat-lihat isinya tuh dan dibantuin sama Leviathan. Akhirnya dia nemuin satu kotak spesial dan mutusin buat ngebuka tuh kotak. Tapi pas dibuka, tiba-tiba ada api yang nyembur keluar dong dan langsung dalam tubuh Noah. Tuh api juga berubah jadi monster yang mau nyerang Noah. Noah langsung sadar kalau ini tuh bukan api biasa. Dan api ini tuh sama kayak Leviathan. Makhluk ini punya kehendaknya sendiri. Artinya kalau mau jadi tuannya, Noah harus naklukin dia. Gak pakai babi bu. Noah langsung manggil Leviathan buat lawan tuh monster api. Akhirnya monsternya kalah deh. Dan berubah jadi cincin. Pas Noah cek statusnya, dia ngeliat sihir apinya tuh naik ke rank C. Kaisar kaget banget dong. Kok Noah bisa ngejinakin tuh monster ya? Kaisar ngejelasin kalau nama makhluk itu tuh Luthier. Pas Noah pakai cincinnya, dia bisa ngerasain kekuatan gede yang ngalir di tubuhnya. Noah langsung nyobain kekuatan Luthier tuh di luar. Dia ngaktifin kekuatan Luthier dan ngebakar dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia manggil Leviathan buat nahan panasnya. Hasilnya sesuai dugaan Noah. Luthier tuh emang kuat, tapi Leviathan masih sedikit lebih kuat. Kaisar kagum banget tuh ngeliat Noah yang bisa ngontrol 2 kekuatan gede sekaligus. Akhirnya Kaisar resmi ngasih Luthier deh ke Noah. Dan nyuruh dia buat pakai kekuatan itu buat kebaikan kekaisaran. Pas Noah lagi di perjalanan pulang, Noah langsung manggil roh Leviathan sama Luthier tapi di mode chibi gitu. Mereka langsung berantem dong. Bejil malah kayak ngadu Gundam cuy. Gak lama Leviathan ngalahin Luthier dan telak tuh. Abis beberapa ronde, Noah sadar kalau levelnya tuh naik. Mungkin pertarungan Leviathan sama Luthier tuh ngaruh ke levelnya. Buat ngetes dia langsung nyuruh mereka berantem lagi deh. Bener dong. Pas giliran Luthier ngalahin Leviathan, skill apinya Noah langsung naik ke rank B. Wah, jangan-jangan ini glitch ya. Kalau Noah ngelakuin ini terus, dia mungkin bisa naik level tanpa batas, jir. Noah langsung mutusin buat nyari artefak sihir kayak Leviathan sama Luthier deh tuh. Siapa tahu dapat elemen-elemen lain kan? Hehehe. Besoknya Noah pergi ke toko pedagang yang dulu ngejual cincin pelindung. Dia nanya apa mereka punya artefak sihir yang lain. Kayak Leviathan sama Luthier gitu. Sayangnya nggak ada cuy. Soalnya benda kayak gitu tuh langka banget. Akhirnya Noah langsung ngasih uang DP deh. Kalau nanti mereka nemu item sihir kayak gitu lagi, Noah harus langsung dikabari. Di jalan pulang, Noah ngeliat seorang bangsawan yang lagi mukulin pedagang.
Noah langsung nyetop dia tuh. Si bangsawan tahu Noah. Dia langsung kenalin dirinya, namanya Dalum. Ngakunya sih dia bahaya Gilbert, si putra pertama kaisar. Dalum ngomong kalau bangsawan tuh bisa ngelakuin apa aja. Dia ngerasa kalau bangsawan tuh cuma bisa dihukum buat kejahatan besar, kayak pemberontakan gitu. Sementara pelanggaran kecil mah gak bakalan jadi masalah serius. Noah langsung ngeh kalau Dalum nih songong banget gara-gara status sosialnya. Noah langsung keinget sama satu pasal penting. Meskipun Dalum ini bawahan langsung pangeran, tapi dia tetap wajib hormat dan tunduk di depan pangeran lain. Jadi Noah nanya tuh ke Dalum, kenapa dia masih berdiri dan bersikap sopan pas ngomong sama Noah. Dalum langsung sadar tuh sama kesalahannya. Noah langsung nyuruh Shirley buat nangkap Dalum dan ngehukum mati dia di depan umum. Kelar ngejalanin hukuman, tiba-tiba Noah malah minta Shirley buat ngebawain borgol sepasang. Dan Noah masang borgol itu ke dirinya sendiri. Terus abis itu dia pergi ke mansionnya Pangeran Gilbert deh. Pas nyampe, Noah minta maaf langsung tuh ke Gilbert. Gara-gara dia udah ngehukum Dalum tanpa izin dulu. Tapi Gilbert nyuruh Noah buat gak usah khawatir. Katanya Dalum tuh udah bukan bawahannya lagi. Dia udah dibuang tuh gara-gara kelakuannya yang buruk. Gilbert malah muji Noah, soalnya Noah tuh udah ngebela reputasi Gilbert di depan umum. Pas Noah keluar dari mansion, Shirley nanya, emang perlu banget ya Noah datang pakai borgol gitu? Kata Noah sih perlu banget. Soalnya meskipun Gilbert tadi kelihatan biasa aja, tapi Noah bisa ngerasain kalau sebenarnya Gilbert tuh lagi marah. Gilbert cuma gak mau ambil resiko aja buat bikin konflik sama Noah. Noah kan pangeran favoritnya kaisar. Makanya Noah tuh yang datang duluan buat minta maaf. Biar Gilbert juga kalem. Wah, Shirley langsung kagum dong sama cara mikirnya Noah. Besoknya Noah kedatangan tamu. Pria itu kenalin diri, namanya Don. Don bilang kalau dia tuh terkesan banget sama cara Noah nanganin insiden pasar kemarin. Dan dia ngomong pengen kerja di bawah Noah. Noah bingung dong, kenapa orang dari kementerian lain pengen ngikut dia. Don bilang kalau dia cuma ngagumin kemampuan Noah. Noah akhirnya setuju deh. Tapi pas Don pergi, Noah ngerasa kayak ada yang sus deh dari tuh orang. Ya udah, Noah langsung nyuruh Dylan buat nyelidikin Don dengan teliti deh. Beberapa waktu kemudian, Dylan udah kelar nyelidikin si Don. Dan bener aja, ternyata Don sama orang tuanya tuh pelayan setianya Gilbert. Jadi kemungkinan besar Don tuh mata-matanya Gilbert. Dylan kepo tuh, kok Noah bisa nyadar sih kalau Don tuh sus? Ternyata waktu Noah nerima Don jadi pelayan, statnya tuh gak naik sama sekali, anjir. Itu berarti Don gak benar-benar setia ke Noah. Terus Dylan ngasih tahu kalau pedagang yang disuruh Noah buat nyari artefak khusus tuh udah datang. Katanya dia nemu sesuatu yang mungkin bikin Noah tertarik. Begitu pedagangnya masuk, dia nunjukin artefak yang bentuknya lukisan gede gitu. Noah agak kaget tuh. Soalnya dia ngira bakalan dapat armor atau senjata kan. Tapi pas dia ngedeketin lukisan itu, Leviathan langsung bereaksi dong. Dia nanya tuh ke si pedagang, apa lukisan ini kena kutukan? Kata pedagang sih iya. Si pedagang langsung ngeluarin replika lukisannya tuh. Sekilas sih mirip ya, tapi Noah tetap tahu kalau itu tuh beda. Noah langsung ngeluarin Leviathan dan nyabet tuh lukisan. Tiba-tiba ada roh gadis yang keluar dari sana dong. Si pedagang langsung pucet tuh. Soalnya dia gak nyangka bakalan ngeliat hal kayak gitu. Dan yang bikin dia makin bingung, Noah kelihatan kayak lagi ngobrol anjir sama roh itu. Terus gak tahu kenapa cuma Noah tuh yang bisa komunikasi sama dia. Dari situ Noah tahu kalau gadis itu dulu dibunuh sama pelukis aslinya. Terus darahnya dicampur ke cat yang dipakai buat melukis. Makanya rohnya jadi kejebak di sana dan gak bisa pergi tuh. Noah terus nawarin kalau roh itu mau sumpah setia, Noah bakalan nerima dia jadi bawahannya. Wah, roh itu langsung setuju deh. Gara-gara si roh ini, status sihir tanahnya Noah langsung naik dong. Tapi kemampuan roh ini tuh bukan cuma itu. Roh yang namanya Huwawa ini bisa niruin bentuk benda atau orang yang pernah dia lihat. Buat ngebuktiin dia langsung berubah jadi si pedagang dong. Si pedagang bengong jir. Kok tiba-tiba dia jadi dua gini ya? Noah terus nyoba ngegabungin kekuatan Huwawa sama cincin armor yang dia punya. Badannya Huwawa yang tadinya tembus kayak setan tiba-tiba bisa jadi padat kayak orang normal dong.
Wah, ini sih bakalan berguna banget buat Noah nantinya. Akhirnya Noah bilang makasih tuh ke pedagang. Dan bakalan bayar berapapun harga yang disebutin. Noah juga nyuruh si pedagang buat terus nyari artefak kayak gitu tuh. Gak lama kemudian, Biron datang buat ketemu Noah. Dia ternyata ngebawa banyak upeti gitu buat Noah. Biron bilang kalau ini tuh tanda terima kasih. Soalnya berkat Noah, ada si bawahannya kemarin diterima tuh jadi pelayan istana. Itu artinya dia sekarang jadi pelayan kaisar langsung. Dan itu tuh kehormatan yang gede banget. Nah, pelayan kaisar ini tuh juga berpeluang buat jadi selir bahkan jadi istri resminya kaisar. Tapi Noah bilang tuh ke Biron, kalau selir lain pasti bakalan ngelakuin apa aja buat ngejatuhin Ada. Jadi Noah nyuruh Biron buat kirim duit sebanyak mungkin ke Ada. Biar dia bisa jaga diri dan siap ngadepin sabotase-sabotase selir lain. Biron makasih banget tuh sama info dari Noah dan langsung laksanain. Begitu Biron pergi, Noah nyuruh Zoe buat ngantar surat ke mamanya Noah di istana. Zoe agak bingung lah, soalnya biasanya tugas ngantar pesan kayak gini kan dilakuin sama Dylan. Tapi Noah ngejelasin, laki-laki tuh gak boleh masuk ke tempat para istri kaisar tinggal. Bahkan Noah sendiri aja dilarang loh. Makanya dia tuh cuma bisa ketemu mamanya setahun sekali. Di surat itu Noah minta tolong ke mamanya buat ngejagain Ada. Biar dia tuh gak dinakalin sama selir-selir kaisar. Abis itu Noah balik nanya ke Zoe, gimana kabar mamanya Zoe akhir-akhir ini? Zoe bilang kalau mamanya tuh baik-baik aja. Dia bersyukur banget tuh Noah udah mau ngasih tempat tinggal di ibu kota. Tapi ada satu hal yang belakangan bikin mamanya kepikiran. Zoe ceritalah, waktu mamanya nutup gerbang, dia sempat ngeliat ada orang yang nyelinap di sana tuh. Tapi mamanya Zoe nggak sempat ngeliat mukanya. Jadi dia nggak tahu itu siapa. Noah langsung ngeh tuh siapa pelakunya. Dia langsung minta Zoe bilang ke mamanya buat nggak cerita soal ini ke siapa-siapa. Malamnya, waktu mama Zoe lagi nutup gerbang kayak biasa, tiba-tiba Don muncul dari belakang dong. Dan dia langsung ngebun-bun mamanya Zoe pakai jarum beracun. Abis itu si Don langsung kabur deh. Tapi ternyata dari kejauhan Noah, Zoe sama mamanya Zoe lagi nontonin semuanya. Noah udah nebak bakalan kejadian kayak gini. Soalnya cuma satu orang tuh yang mungkin keluyuran tengah malam kayak gitu. Dan itu ya udah pasti Don. Don pasti tahu kalau kemarin tuh mamanya Zoe ngeliat dia pas lagi nyelinap. Makanya dia mau nutup mulutnya si mama. Dan yang barusan dibunuh Don, ternyata Huwawa yang lagi nyamar jadi mamanya Zoe dong. Huwawa bisa bikin mayat palsu yang realistis banget, jir. Nah, Noah langsung minta Zoe buat ngebawa jasad itu ke kampung halamannya buat dimakamin. Ya buat pura-pura aja, biar Don gak sadar kalau mamanya Zoe itu masih hidup. Soalnya kalau sampai Don tahu, dia pasti bakalan balik lagi buat ngebunuh si mama. Sekalian juga Noah ngasih Zoe waktu liburan, biar dia bisa bareng sama mamanya. Wah, mereka berdua langsung makasih banget tuh sama Noah. Beberapa waktu kemudian, Don kelihatan lagi di kabin hutan. Badannya penuh perban dan lagi luka parah tuh. Sementara Noah lagi duduk di samping tempat tidurnya. Noah langsung bilang kalau Don tuh harus istirahat. Soalnya tadi dia hampir mati. Ternyata abis Don lapor ke atasannya kalau dia udah ngebunuh mamanya Zoe, Don langsung ditusuk dong sama atasannya. Don dianggap udah gagal ngejalanin misi. Nah, kalau Noah nggak datang nolong, Don pasti udah mati beneran tuh. Don kagum banget dong. Kok Noah bisa tahu sih kalau dia mata-mata? Akhirnya Don ngerti kenapa orang-orang manggil Noah pangeran bijak. Jujur aja ya, sebenarnya dalam hati dia tuh lebih milih jadi pengikutnya Noah. Tapi gara-gara dia lahir udah jadi bawahannya Gilbert, jadi ya Don gak punya pilihan lain. Noah terus bilang kalau gak ada kata telat. Pokoknya selama Don mau sumpah setia dengan tulus, Noah mau kok nerima dia jadi bawahan. Dan Noah janji gak bakalan ngebuang Don kayak yang Gilbert lakuin. Tapi Noah juga ngingetin, kalau Don sampai berkhianat lagi, nasibnya bakalan lebih parah dari mati. Si Don langsung sumpah setia dong sama Noah. Pas Noah cek, ternyata statusnya naik dikit tuh. Itu berarti sekarang Don beneran udah setia sama Noah. Nah, karena Gilbert nganggep Don udah mati, jadi Don harus ngilang dulu dan bikin nama baru. Noah juga nyuruh dia buat pergi nyari daerah sepi di Almeria buat sembunyi. Don langsung nangis bahagia dan pengen balas budi tuh.
Terus Don bilang kalau dia punya info A1 yang bakalan berguna banget buat Noah. Pas Noah ngedengar info itu, dia langsung panik dong. Nggak pakai babi bu, Noah langsung cus buat ketemu sama Kaisar. Dia langsung nyuruh ayahnya itu buat jangan minum anggur yang dikasih sama Gilbert. Jadi setahun ini tuh Gilbert selalu ngirimin anggur buat dikonsumsi sama Kaisar. Sebenarnya kalau diminum biasa anggur itu tuh nggak bahaya. Tapi kalau anggurnya diminum bareng ceker naga goreng, wah anggurnya langsung jadi racun yang mematikan tuh. Dan Gilbert tuh tahu banget kalau Kaisar sama Pangeran Albert si putra mahkota punya tradisi makan ceker naga goreng setahun sekali. Jadi kalau Kaisar sama putra mahkota tiba-tiba metong, orang-orang gak bakalan curiga tuh sama anggurnya. Soalnya kan selama ini anggurnya aman-aman aja pas diminum. Wah, Kaisar makasih banget tuh ke Noah. Dan gak pakai lama Gilbert langsung ditangkap tuh. Bukti-bukti anggur beracunnya juga udah ketemu di rumahnya Gilbert. Pas Noah mau pergi, dia langsung kepikiran tuh. Kok bisa ya Kaisar gak tahu soal rencana pembunuhan ini? Padahal kan jaringan informasinya luas banget. Biasanya kalau Noah ngapa-ngapain aja Kaisar pasti udah tahu tuh. Dan ternyata emang benar cuy. Kaisar tuh emang udah tahu niatnya Gilbert dari awal. Dan dia diam-diam udah ngeganti semua anggur Gilbert. Yang gak Kaisar duga tuh kok Noah bisa tahu dan ngelapor ke dia. Kaisar jadi tahu tuh kalau Noah satu-satunya pangeran yang gak ngincar tahtanya. Dan itu ngebikin Kaisar jadi lega. Jadi mulai hari ini, Noah diangkat jadi wakil menteri urusan militer. Dia juga diangkat jadi jenderal militer pasukan pertama. Kaisar terus bilang, kalau suatu hari nanti ada pangeran yang berhasil ngebunuh dia, Kaisar mau Noah pakai tentara kekaisaran buat nguasain ibu kota. Abis itu Noah bebas milih tuh siapa yang bakalan jadi kaisar berikutnya. Wah, Noah langsung syok dong. Noah nggak nyangka kalau Kaisar nyuruh dia buat milih penerus berikutnya. Wih, semangat ya Noah. Beberapa waktu kemudian, Noah sama Albert ketemu Kaisar buat ngebahas soal Gilbert kemarin. Bukti-bukti rencana pembunuhan udah ketemu semua tuh. Jadi udah pasti kalau dia tuh dalangnya. Dan kata Noah, kalau menurut UUD, hukumannya tuh dijadiin eskiko alias dipotong jadi 2 di pinggang. Anjay, ngilu banget, jir. Si Albert setuju banget tuh. Tapi Noah bisa ngeliat kalau Kaisar tuh kayak masih ragu gitu. Ya gimana cuy, gitu-gitu Gilbert kan tetap anaknya. Wajar lah kalau Kaisar nggak tega ngehukum mati dia. Tapi Albert tetap ngotot kalau Gilbert tuh harus dihukum mati. Ya udah, akhirnya Kaisar ngalah deh. Abis Albert pergi, Kaisar ngomong ke Noah kalau udah waktunya dia mikirin calon istri. Bezir, umur 12 tahun udah disuruh nikah aja cuy. Tapi kalau di anime mah bebas ya kan? Nah, istri pertama tuh biasanya dipilih buat kepentingan politik doang. Jadi Kaisar nih yang bakalan milihin. Kaisar nyaranin Noah buat nikah sama cucu dari pamannya. Soalnya kalau kata ramalan, anak mereka tuh bakalan pinter banget gitu. Noah sih iya-iya aja ya. Ya udah, Kaisar bakalan nyiapin semuanya deh. Pas balik ke rumah, Noah manggil Don ke ruangannya. Don langsung panik tuh. Soalnya Don tahu kalau Noah tuh paling benci pengkhianatan. Nah, Don kan baru aja ngekhianatin Gilbert. Jadi dia tuh takut bakalan dihukum sama Noah. Tapi Noah bilang kalau dia tuh gak suka ngehukum mati seenaknya. Jadi dia manggil Don karena 2 alasan. Yang pertama, sekarang tuh udah gak ada lagi yang bakalan ngejar Don. Soalnya Gilbert udah matoy. Terus yang kedua, Don bakalan dikasih hadiah duit gara-gara udah ngasih info soal pengkhianatannya Gilbert. Wah, Don terharu banget dong. Dia terus bersumpah bakalan setia sama Noah seumur hidup. Besoknya Noah lagi nyantui di kota bareng mate-nya. Dia ngeliat kayak ada rame-rame di deket situ. Ternyata ada cewek muda yang lagi bikin challenge, jir. Kalau ada yang bisa menang duel sama dia 1 lawan 1, tuh cewek bakalan jadi budaknya. Tapi buat ikut mereka harus bayar dulu 3 koin emas. Gak lama ada cowok yang maju tuh dengan pede. Tapi baru sedetik udah terkapar bejil. Terus semua cowok yang nyoba berakhir sama deh. Sampai akhirnya gak ada yang berani maju lagi tuh. Tapi tiba-tiba ada satu om-om yang nyoba maju. Dia yakin banget tuh bakalan menang. Si om-om langsung nyerang deh. Pas si cewek mau nangkis, tiba-tiba dia kayak nge-freeze gitu anjir. Dan si cowok berhasil mukul dia sampai pingsan. Wah, si cewek langsung diangkut deh buat dijadiin budak.
Tapi Noah langsung maju dan bilang kalau Om tadi tuh bertarung dengan gak adil. Soalnya Noah ngeliat kalau ada temennya si Om yang nembakin panah beracun buat ngebikin tuh cewek nge-freeze. Dan Noah langsung lumpuhin tuh orang deh. Si Om tadi langsung tantrum dong dan langsung nyerang Noah. Salah lawan lu Om. Noah langsung nebas tuh orang pakai Leviathan. Tapi gak sampai matoy sih. Dan akhirnya dia langsung kabur deh sambil marah-marah. Beberapa saat kemudian, tuh cewek sadar. Tapi tuh cewek gak gitu inget sama kejadian tadi. Noah bilang kalau si Om tadi tuh curang. Noah juga kepo lah, kenapa tuh cewek sampai nekat nantangin orang-orang kayak gitu. Akhirnya cewek itu jujur kalau dia tuh lagi bokek banget. Nah, dia tuh datang ke kota ini buat ikut ujian seleksi Ksatria tahun ini. Tapi seleksi tahun ini tuh IO-nya pangeran ke-10, bukan Noah lagi. Nah, dia nggak lolos tuh, dan duitnya juga udah habis. Jadi dia nggak bisa pulang kampung deh. Makanya dia bikin challenge kayak tadi. Noah bingung dong, masa cewek sekuat ini nggak lolos seleksi sih? Terus tuh cewek cerita lagi. Ternyata setelah ujian seleksi selesai, pangeran ke-10 manggil dia ke kamar pribadinya. Dan si pangeran bilang kalau tuh cewek pengen lulus, dia harus mau enak-enak dulu sama si pangeran. Ya si cewek ogah dong ya. Noah langsung percaya tuh sama omongannya. Soalnya pangeran ke-10 tuh emang orang yang pelengker banget, jir. Akhirnya Noah ngasih tuh cewek 100 koin. Dia pengen si cewek ikut seleksi lagi tahun depan. Bahkan Noah nyuruh mate-nya buat nyiapin tempat tinggal juga buat si cewek. Tuh cewek kaget dong. Nih bocil siapa, jir? Kok sigma banget sih? Belum dapet jawabannya. Si Om tadi malah nyamperin mereka lagi dong bareng sama komplotannya. Dia pengen balas dendam tuh ke Noah. Ya elah, kok nggak pinter-pinter sih Om? IQ lu 85 ya? Noah langsung mukulin mereka habis-habisan deh tuh pakai buffnya Luthier. Kelar gelut, Noah ngeliat ada kesatrianya pangeran ke-10 yang ngeliatin mereka. Dan tuh kesatria nggak ngelakuin apa-apa buat ngehentiin keributan tadi. Wah, Noah langsung nebak dong kalau dia tuh pasti udah disuap sama si Om. Tapi begitu kesatria itu sadar kalau Noah tuh pangeran ke-13, dia langsung pucet deh. Tuh kesatria langsung buru-buru minta maaf. Ya udah, gara-gara lagi good mood, Noah langsung ngampunin dia deh. Tapi Noah bilang kalau Om sama komplotannya ini harus segera dihukum. Gara-gara semua kejadian itu, si cewek akhirnya tahu tuh sama identitasnya Noah. Wah, dia makin kagum dong ya. Kok ada ya pangeran yang sehumble ini? Tiba-tiba Noah ngeh kalau pria yang duduk di bangku lagi tepuk tangan tuh ke arah dia. Nah, penampilannya sih kayak bapak-bapak biasa gitu ya. Tapi Noah langsung paham tuh orang siapa. Dia adalah pamannya kaisar yang namanya Indra. Nah, ini nih kakek dari calon istrinya si Noah, cuy. Jadi waktu ayahnya Noah baru naik tahta, dia tuh masih bocil banget. Nah, Pak Indra ini nih yang jadi walinya. Dia juga ngebantuin kaisar buat ngejalanin kerajaan. Terus pas kaisar udah cukup umur, Pak Indra ini langsung mundur nggak pakai drama. Dan dia langsung pensiun tuh dari politik kerajaan. Pokoknya dia tuh tipe-tipe pejabat yang wajib dihormatin deh. Indra senang tuh si Noah langsung kenalin dia. Dia nyuruh Noah buat duduk di sebelahnya. Noah udah nebak kalau Pak Indra ini pasti datang buat ngecek dia. Soalnya kan Noah bakalan nikahin cucunya. Indra bilang tuh kalau tebakannya Noah benar. Terus si Noah kepo. Gimana dong kalau dia nggak sesuai sama ekspektasinya Indra? Ya Noah nggak bakalan dapet izin lah, jawab si Indra. Tapi ini perintah kaisar loh. Kalau nolak berarti ngelawan kaisar dong, kata Noah lagi. Ya Indra tahu sih, tapi dia juga tahu kalau kaisar tuh nggak bakalan berani kayak gitu ke dia. Lagian si Indra ini kan dulu yang ngebesarin kaisar waktu bocil, jir. Ya kali kaisar berani sama dia. Kalau soal urusan yang lain mah, Indra mau-mau aja buat tunduk. Tapi kalau soal cucunya, dia harus pastiin sendiri kalau calon suaminya tuh layak. Noah langsung nanya lah, apa dia lulus ujiannya Indra? Ya yuk kita tes. Dan tiba-tiba Noah ngerasain aura tekanan yang gila banget. Noah langsung sadar kalau ini tuh teknik yang sering dia pakai buat naklukin orang. Noah sih bisa nahan dengan easy ya, tapi dia mikir-mikir tuh pas mau nyerang balik. Soalnya Indra kan udah tua ya, jabatannya juga gak kaleng-kaleng, jir. Takutnya kalau Noah ngalahin dia, reputasinya Indra bisa hancur.
Apalagi ini ditonton sama banyak orang. Indra langsung tahu tuh kalau Noah tuh nggak full power demi ngejaga martabatnya. Jadi dia langsung ngumumin kalau Noah layak jadi suami cucunya. Indra berharap Noah bakalan ngejaga cucunya dengan baik. Tenang aja pak, itu mah easy. Hehehe. Buat ngerayain itu, Indra langsung neraktir minum semua orang yang ada di sana. Terus dia ngasih cincin ke Noah tuh buat hadiah pertunangan. Pas Noah megang tuh cincin, tiba-tiba ada suara di kepalanya. Dan dalam sekejap, dunia di sekitar Noah langsung berubah. Dia berdiri sendirian di padang rumput gitu. Dan tiba-tiba ada banteng yang nyeruduk ke arahnya dengan kecepatan penuh. Banteng itu bilang kalau Noah harus ngebuktiin diri dulu sebelum pakai kekuatannya. Walah, ini mah kayak ujian sama Leviathan kemarin. Ya udah, Noah langsung ngeluarin Leviathan tuh buat nebas tuh banteng. Begitu si banteng kalah, dia langsung tunduk deh sama Noah. Abis itu Noah balik lagi ke dunia nyata. Indra langsung paham kalau Noah baru aja nundukin tuh cincin. Ternyata makhluk yang barusan dikalahin Noah tuh namanya Behemoth. Binatang sihir dan kemampuan khusus. Nah, cincin Behemoth ini bisa ngerubah benda yang dipegang tuannya jadi emas dong, woy. Wah, auto kayak 7 turunan ini mah. Indra kaget banget tuh. Soalnya dia aja gak pernah bisa naklukin Behemoth segitunya. Noah terus manggil wujud kecilnya Behemoth. Noah bilang ke Indra, kalau dia tuh bisa leveling sambil ngadu makhluk-makhluk sihir ini. Si Indra masih gak ngerti tuh sama maksudnya Noah apaan. Ya elah, boomer. Yaudah deh sini, Noah tunjukin langsung. Dia terus manggil Leviathan, Huwawa, sama Luthier. Niatnya sih mau diadu gitu. Tapi ternyata dia yang belum Noah tahu. Kalau keempat artefak sihir ini disummon di waktu yang bersamaan, ntar bakalan ada event spesial yang terjadi. Dan bener aja dong, Noah tiba-tiba kayak lagi nge-fly di luar angkasa gitu, bejil. Widih, apaan nih cuy? Nah, di sana Noah ngedengar keempat artefak lagi pada ngerumpi. Intinya terakhir kali mereka reunian tuh ya pas disummon sama Raja Perak. Waktu itu level si Raja 255. OP banget lah pokoknya. Abis itu Noah balik lagi tuh ke badannya. Dikiranya tadi tuh dia cuma lagi halu doang. Tapi ke orang-orang pada bisa ngedengerin omongan artefak tadi juga anjir. Jadi masyarakat nganggep itu tuh suara dari dewa yang lagi ngasih berkat ke Noah. Nah, Pak Indra juga ngedengar tuh. Dia langsung ngucapin selamat ke Noah. Katanya ini tuh momen yang sangat membahagiakan. Noah langsung nyuruh pelayannya buat bagi-bagi koin tuh ke masyarakat. Soalnya udah jadi tradisi. Kalau bangsawan dapat keberuntungan, mereka harus sedekah ke orang-orang. Wah, coba di sini pejabatnya kayak gitu juga ya. Tiba-tiba si cewek tadi bilang kalau dia tuh pengen jadi kesatrianya Noah. Ya udah, Noah langsung nyuruh tuh cewek buat kerja keras lagi. Biar keterima tuh di seleksi kesatria tahun depan. Si cewek langsung seneng banget tuh. Dan dia janji bakalan berusaha dengan maksimal. Nggak disangka-sangka abis itu Kaisar juga muncul dong. Mereka semua langsung sungkem tuh sama Kaisar. Abis itu Noah langsung ngeluarin Luthier buat jaga-jaga. Takutnya ada yang mau macem-macem kan sama Kaisar. Terus Indra sama Kaisar ngobrol tuh di kereta. Ternyata Kaisar pengen konsultasi sesuatu tuh sama Indra. Kaisar bilang kalau dia tuh lagi kepikiran buat nyabut status putra mahkotanya si Albert. Indra kaget lah. Emang ada apaan kok dicabut? Udah mau keluar kah? Anunya. Kaisar terus cerita soal kasusnya Gilbert kemarin. Emang sih Gilbert salah, tapi kan dia tetap anaknya. Kaisar agak nggak terima tuh Albert maksa buat ngeksekusi mati si Gilbert. Padahal Noah udah ngasih alternatif buat penjara seumur hidup aja loh. Gara-gara itu Kaisar jadi khawatir. Kalau Albert naik tahta dengan sifatnya yang kayak gitu, pasti dia bakalan ngebantai semua saingan-saingannya tuh. Dan Henry, Oscar, sama Noah pasti bakalan kena sikat. Nah, Indra akhirnya ngerti tuh alasannya. Tapi Kaisar udah nentuin penggantinya apa belum nih? Soalnya posisi putra mahkota tuh nggak boleh kosong. Kalau maaf-maaf dikata nih ya, Kaisar meninggal pas dia belum milih putra mahkota. Yang ada anak-anaknya bakalan perang buat rebutan tahta. Iya sih, tapi Kaisar takut kalau diumumin sekarang. Ntar pangeran-pangeran yang nggak terima juga bakalan gelut sendiri. Tiba-tiba Noah nyaranin, gimana kalau Kaisar bikin surat wasiat aja?
Ntar nama penerus bakalan ditulis di sana. Nah, biar nggak ada yang malsuin, ntar wasiatnya disimpan di dalam tubuhnya kaisar aja. Misalnya diukir di gigi atau gimana gitu. Wah, kaisar sama Indra langsung setuju dong. Nice info, Gan. Mereka akhirnya balik tuh ke istana. Kaisar nyuruh semua orang keluar, kecuali Noah dan Indra. Tapi ada satu pelayan yang tetap tinggal. Ternyata tuh pelayan emang tuli dan gak bisa baca. Dan dia tuh emang dipakai buat situasi rahasia kayak gini. Kan gak mungkin tuh dia bisa nguping. Noah terus ngasih satu saran lagi. Dia pengen kaisar ngambil lagi kendali militer. Soalnya kalau ada pangeran yang pegang pasukan kerajaan, ntar mereka bisa pakai kekuatan militer itu buat nyingkirin saingan-saingannya. Kaisar langsung setuju tuh. Dan langsung nyabut semua gelar militer yang dia kasih. Termasuk punya Noah juga. Wah, Indra terkesan banget tuh sama Noah. Soalnya Noah tahu bakalan kehilangan jabatannya, tapi dia tetap ngusulin ide itu demi kerajaan. Ya iyalah, Noah nih bos. Kaisarnya langsung nulis surat resmi buat pencabutan jabatan. Sama hak waris putra mahkota juga. Tapi pas nulis itu, Kaisar sempat ragu-ragu tuh. Soalnya walaupun dia yakin Albert tuh gak cocok buat jadi kaisar, tapi dia tetap berat banget buat nyabut hak anaknya sendiri. Pas akhirnya tuh surat selesai, Kaisar langsung ngasih surat itu ke pelayan tuli tadi. Nah, pas si pelayan nerima tuh surat, Noah ngeliat kalau dia tuh sempat ngelirik isi suratnya. Dan tuh pelayan kayak kaget bentar gitu. Wah, Noah langsung curiga dong. Soalnya si pelayan ini kan harusnya nggak bisa baca cuy. Nggak pakai babi bu. Noah langsung nangkep si pelayan deh tuh. Habis itu Noah bilang ke Kaisar sama Indra. Kalau pelayan ini tuh bohong dan bisa baca. Kaisar langsung marah dan manggil kepala pelayannya. Pas tahu kejadiannya, si kepala pelayan langsung minta ampun. Soalnya dia ngerasa kecolongan. Noah langsung nyuruh Kaisar buat ngeksekusi tuh pelayan. Lah, emang nggak diinterogasi dulu? Mayan kan bisa tahu dalangnya. Tapi Noah nggak mau. Soalnya ya kemungkinan besar dalangnya tuh pasti si Albert. Dan sekarang kan status putra mahkotanya lagi OTW dicabut tuh. Kalau nambah skandal baru kayak gini, ntar situasinya malah makin kacau. Jadi mending nih pelayan dieksekusi aja diam-diam. Kaisar setuju tuh sama idenya Noah. Sementara si pelayan cuma dihukum potong gaji 6 bulan. Soalnya Noah udah ngecek. Dan emang si kepala ini nggak tahu apa-apa soal tadi. Beberapa saat kemudian, Kaisar ketemu sama Perdana Menteri. Dia dikabarin kalau eksekusi pelayan pembohong udah dilaksanain. Kaisar lega tuh. Tapi dia tetap kepikiran soal Albert. Walaupun nggak bisa dipercaya buat mimpin kerajaan, tapi Albert kan tetap anaknya. Dan dia takut bakalan perang sama anaknya sendiri. Habis itu Kaisar nanya, apa Perdana Menteri pernah dengar soal Leviathan? Kata si Perdana Menteri, itu tuh salah satu dari 4 sage yang ngebantu Kaisar di era perak. Kaisar bilang kalau kayaknya para sage itu sekarang lagi minjemin kekuatannya ke Noah loh. Wah, si Perdana Menteri nganggap itu tuh kabar bagus. Ya kali aja kan Noah bisa ngebawa kerajaan jadi makmur kayak di era perak. Nah benar tuh. Makanya Kaisar pengen ngawasin perkembangannya Noah. Besoknya, Noah bilang ke Shirley buat siap-siap. Soalnya mereka bakalan ke kastilnya Albert. Shirley langsung nyiapin pedangnya tuh. Siap-siap kan kalau ada war. Akhirnya mereka nyampe tuh di mansionnya Albert. Noah pura-pura nggak tahu soal rencana pencabutan status putra mahkotanya Albert. Jadi dia tetap bersikap kayak biasanya. Albertnya sendiri juga kelihatan asik-asik aja tuh sama Noah. Abis itu Noah nyuruh Shirley buat nunggu di luar. Terus Albert nanya, mau ngobrol di ruang tamu apa di taman? Noah milih buat ke taman. Soalnya dengar tamannya Albert tuh bagus banget, jir. Ternyata bener dong. Noah kagum banget tuh sama tamannya Albert. Apalagi sama pohon batang ganda yang ada di tengah-tengah. Kayaknya itu tuh pohon yang langka banget deh. Wah, Albert langsung flexing tuh. Katanya itu harganya 50.000 koin. Nah, karena Noah kelihatannya suka, Albert mutusin buat ngasih tuh pohon ke Noah. Albert jadi inget nih kalau dia udah 2 kali ngasih hadiah ke Noah. Yang pertama kan si Leviathan. Niatnya sih pengen ngisengin Noah. Tapi malah bikin Noah jadi opet tuh. Si Noah langsung ganti topik.
Dia bilang kalau musim panas tuh bentar lagi datang. Biasanya Kaisar bakalan pergi ke tempat yang lebih dingin biar nggak kepanasan. Noah ngasih tahu Albert kalau dengar-dengar Kaisar tuh bakalan ngajak Albert. Wah, Albert kaget banget tuh. Soalnya tahun-tahun sebelumnya, kalau Kaisar pergi, Albert tuh bakalan ditinggal buat ngurusin kerajaan. Soalnya kan dia putra mahkota. Jadi Albert butuh pengalaman buat mimpin kerajaan. Kalau tahun ini Albert diajak, berarti Kaisar udah gak nganggep dia sebagai calon pewaris lagi dong. Albert langsung curiga tuh kalau Noah tahu sesuatu. Tapi si Noah mah pura-pura tolol aja. Mungkin Kaisar cuma mau ngajarin banyak hal ke Albert aja kan selama perjalanan, kata si Noah ngeles. Padahal aslinya mah Kaisar pengen ngajak Albert biar gak bikin ulah lagi. Noah berharap Albert bisa nerima kabar itu dengan tenang. Tapi kayaknya Noah terlalu positif thinking deh. Soalnya malamnya pas Noah lagi di ruang kerjanya, ada informan yang datang buat ngasih tahu. Katanya malam ini Albert berencana buat ngelakuin kudeta dan merebut tahta dari Kaisar. Widih, langsung perang gede-gedean nih. Mantap. Noah langsung nanya tuh ke si cewek informan tadi. Emang dia punya bukti apa kok ngomong kayak gitu? Cewek itu akhirnya ngejelasin kalau dulu dia tuh mate-nya Gilbert si pangeran pertama. Dia tuh tahu kalau Noah sempat nyari cara buat nyelamatin nyawanya Gilbert. Tapi Albert tetap ngeyel buat ngeeksekusi si Gilbert. Makanya dia bersumpah tuh buat balas dendam sama Albert. Jadi dia nyusun rencana dan berhasil deket sama Albert. Nah dari situ dia nggak sengaja ngedengar rencana kudetanya Albert tuh. Albert ternyata udah tahu kalau Kaisar mau nyabut status putra mahkotanya. Jadi sebelum diumumin ke publik, Albert mau nyerang istana dan merebut gelar Kaisar. Noah sadar tuh kalau situasinya udah kacau. Jadi dia harus gerak cepet nih. Tapi sebelum itu, Noah ngasih imbalan cewek informan yang namanya Olivia itu. Noah bakalan nerima Olivia buat jadi bawahannya. Dan dapat gaji yang sama kayak yang dikasih Gilbert. Noah makasih banget tuh gara-gara Olivia udah setia banget sama Gilbert. Si Olivia langsung terharu banget dong. Dia nerima tawaran Noah itu dan senang hati. Abis itu Noah langsung cus sendirian ke tempat Albert. Sementara itu di Kementerian Militer, Albert lagi pidato tuh. Dia ngomong ke para prajurit kalau kekaisaran ini tuh udah busuk gara-gara kaisar yang sekarang. Dan cuma dia tuh yang bisa beresin semuanya. Para kesatria yang ngangong itu langsung setuju-setuju aja dong, boy. Nah, pas lagi asik-asiknya pidato, Noah datang tuh. Dia minta Albert buat ngehentiin rencananya sebelum semuanya terlambat. Albert cuma senyum-senyum aja, anjir. Dia nggak peduli sama peringatannya Noah. Albert nggak mau diem aja, soalnya udah dipermaluin kayak gitu sama Kaisar. Noah ngejelasin lagi tuh, kalau Kaisar juga galau loh mikirin keputusan ini. Dan beliau juga masih sayang banget sama Albert sebagai seorang anak. Buktinya walaupun Albert udah bikin banyak masalah, tapi Kaisar nggak mau tuh ngumumin semua itu ke publik. Soalnya dia masih pengen Albert hidup sebagai pangeran. Tapi Albertnya malah tantrum. Dan bilang kalau cuma jadi pangeran mah mending mati aja. Soalnya udah 35 tahun tuh dia nunggu naik tahta. Tapi yang didapat apa? Dia malah dicopot kan dari gelar putra mahkota. Jadi kalau Kaisar nggak mau ngasih gelarnya ya, dia bakalan ambil sendiri aja pakai kekuatan militer. Noah jujur aja tuh kalau dia baru nggak sama sudut pandangnya si Albert. Soalnya Noah kan nggak pernah jadi putra mahkota ya. Jadi dia bisa memahami tuh. Pasti nggak enak banget kan kalau putra mahkota diturunin jadi pangeran biasa. Tapi ya tetap aja, Noah nggak bisa ngebiarin ini terjadi. Ya udah, gara-gara Noah ngeyel, Albert langsung merintahin pasukannya buat nangkep Noah sekarang juga. Dan para kesatria itu langsung nyerbu bareng-bareng dong. Noah malah kagum tuh sama kesatria-kesatria itu. Soalnya mereka nggak ragu nurutin perintah Albert walaupun targetnya tuh pangeran, jir. Pasti kesatria-kesatria ini tuh orang-orang yang setia deh. Cuma salah majikan aja sih. Jadi ya Noah nggak mau nyakitin mereka. Akhirnya Noah manggil Bahamut tuh buat ngehadepin mereka. Nah, Bahamut ini gabungan kekuatan dari keempat kodamnya Noah, cuy. Pas Bahamut keluar, para kesatria langsung mundur ketakutan tuh. Abis itu Bahamut mulai nembakin api ke arah mereka deh. Tapi Noah langsung bilang ke Bahamut jangan sampai ngebunuh satu orang pun. Jadi Bahamut berhenti deh sebelum ada yang luka parah. Albert bener-bener kaget lah ngeliat kekuatan Noah yang segede itu. Si Albert udah pasrah tuh.
Dia udah tahu nggak bakalan bisa ngalahin Noah, dan rencananya juga udah gagal. Jadi dia nanya tuh ke Noah, apa Noah mau ngebunuh dia sekarang? Tapi Noah ngejawab kalau dia nggak bakalan ngelakuin itu. Soalnya Kaisar pasti bakalan sedih banget kan kalau tahu anak-anaknya saling bun-bun. Nah, buat solusi talk chair-nya, Noah nawarin Albert sebotol racun. Nih, bagusnya lu bun-bun diri lu sendiri aja deh. Albert langsung nolak lah ya. Ya kali disuruh mimik racun. Tapi Noah ngasih tahu, kalau Noah yang ngebunuh Albert, maka semua orang bakalan tahu kalau Albert tuh mau berkhianat. Dan akibatnya semua keluarga dan bawahannya tuh bakalan ikutan dieksekusi juga. Tapi lain ceritanya kalau Albert mau bun-bun dirinya sendiri. Ntar Noah bakalan bikin laporan. Kalau Albert tuh sempat mimpin pasukan buat kudeta. Tapi dia sadar tuh di detik-detik terakhir. Dan milih buat bun-bun diri sendiri. Dengan gitu, keluarga dan bawahannya tuh bakalan dimaafin. Tapi Albert tetap gak peduli dan nolak mentah-mentah idenya Noah itu. Jadi dia langsung nyuruh 2 pengawal pribadinya, si Foster dan Howard, buat nangkep Noah sekarang juga. Mereka berdua langsung maju tuh. Tapi yang ditangkap malah Albert dong. Ya Albert langsung ngamuk lah. Dan nuduh kalau mereka tuh udah berkhianat. Tapi Howard nyuruh Albert buat diam. Howard tuh heran. Noah kan barusan udah ngasih solusi tuh biar Albert bisa nyelamatin keluarga dan bawahannya. Tapi kenapa Albert malah milih buat ngebawa semuanya buat ikut mati sama dia? Ya Howard sama Foster jelas nggak mau lah. Apalagi Howard sama Foster tuh ternyata juga punya dendam sama Albert. Soalnya beberapa orang terdekatnya tuh pernah dikorbanin sama Albert buat sesembahan Leviathan. Jadi ya sekarang mereka berdua udah nggak ada niat buat nurut sama Albert lagi. Albert langsung teriak-teriak tuh sambil ngutuk mereka. Udah diem lu monyong. Dek Noah, kayaknya Bang Albert udah setuju kok buat bun-bun diri nih. Yuk kita gaskan. Oke, siap bos. Noah terus manggil Olivia tuh dan ngasih botol racun itu ke dia. Biar Olivia bisa ngedapetin balas dendam yang selama ini dia pengenin. Olivia langsung seneng banget dong. Dia langsung OTW ngasih racun itu ke Albert. Foster dan Howard juga ngebantu bukain mulutnya Albert tuh. Akhirnya mereka sukses deh ngemimiin tuh racun. Beberapa detik kemudian, Albert langsung batuk darah dan jatuh ke lantai. Hal terakhir yang dia lihat tuh istana kekaisaran yang tahtanya nggak pernah bisa dia milikin. Makanya jadi orang tuh jangan jahat-jahat, Bert. Abis itu, Olivia, Foster, sama Howard ngomong ke Noah. Mereka setuju tuh bakalan bersaksi kalau Albert matoy gara-gara bun-bun diri. Dan mereka berharap keluarga serta bawahannya tuh bisa dapat pengampunan. Noah terus bilang kalau mereka bertiga tuh bakalan dapat hadiah karena berhasil ngehentiin kudeta. Sementara keluarga dan bawahan Albert nggak bakalan dihukum karena nggak terlibat. Bahkan Noah juga bilang kalau dia tuh bakalan ngusulin ke Kaisar biar anak ketuanya Albert bisa nerusin posisi ayahnya. Biar faksi mereka tuh tetap jalan. Wah, mereka semua langsung makasih banget dong ke Noah. Pas Noah ngecek statusnya, dia baru sadar tuh kalau statusnya itu naik drastis. Itu berarti Howard sama Foster udah bersumpah setia ke dia. Kalau dilihat dari statusnya, mereka berdua tuh kuat banget, jir. Dia jadi mikir lah. Sayang banget ya si Albert nggak bisa manfaatin orang-orang kayak mereka. Padahal kalau Albert pinter dikit, dia bisa jadi kaisar yang sukses loh. Tapi ya, mungkin kan IQ-nya si Albert tuh cuma... sudahlah. Sementara itu di istana, pas Perdana Menteri datang, Kaisar bilang kalau kotak pusaka di depannya ini bereaksi. Itu artinya Noah barusan pakai kekuatan asli artefaknya. Kaisar jadi mikir tuh, jangan-jangan ada sesuatu yang buruk terjadi ya. Jadi dia nanya tuh ke Perdana Menteri, emang ada kejadian apaan? Perdana Menteri bilang kalau Noah tuh tahu soal rencana kudetanya Albert. Dan dia langsung pergi buat nyoba ngeyakinin Albert buat berhenti. Tapi endingnya Albert malah bun-bun diri sendiri pakai racun deh. Tapi Kaisar cuma diem aja tuh, dan dia minta ditinggal sendirian. Kaisar sih tahu ya kalau ending bun-bun diri itu cuma cara Noah buat ngelindungin orang-orang yang gak bersalah. Tapi ya tetap aja Kaisar sedih banget mikirin si Gilbert sama Albert yang udah gak ada. Nyawit-nyawit gitu mereka kan masih anaknya cuy. Abis matoinya mereka berdua, kekaisaran masuk ke masa yang damai. Gak ada lagi percobaan pemberontakan. Dan pangeran-pangeran juga pada takut tuh buat bikin masalah. Ya iyalah, udah pada ngeri semua tuh sama Noah.
3 tahun kemudian, wilayah Almeria berkembang pesat banget. Terus banyak orang yang ngirim hadiah buat ngerayain ultahnya Noah bentar lagi. Para maid sibuk nyortir-nyortir tuh. Soalnya jumlahnya jauh lebih banyak jir dari biasanya. Zoe ngejelasin, kalau hadiah-hadiah itu buat ultah Noah yang ke-15 sekaligus perayaan Noah resmi pindah ke Almeria sebagai pemimpin wilayah. Dan tiap tahun tuh jumlah orang yang setia ke Noah nambah terus, jir. Sementara itu di halaman, Noah yang sekarang udah ABG lagi latihan pedang tuh. Widih, jadi tambah ganteng gitu cuy Noah. Terus si Audrey tunangannya Noah muncul tuh. Mereka langsung duduk bareng buat minum teh. Noah bilang kalau bentar lagi mereka bakalan nikah. Audrey kelihatan seneng banget dong. Soalnya dia udah gak sabar banget tuh mau kelonan sama Noah. Sementara itu Indra lagi duduk nyantai. Katanya dia baru aja diskusi sama Kaisar buat nentuin siapa penerus tahta berikutnya. Pilihannya sekarang tinggal 3 nih yang kompeten. Yaitu Henry si pangeran keempat, Oscar si pangeran ke-8, dan Noah si pangeran ke-13. Tapi semua orang tahu lah ya siapa yang bakalan jadi kaisar nantinya. Nah, dengan ini anime Noah si bocil sok tahu udah tamat ya guys. Sampai jumpa di anime-anime baru season depan.